yang baik biar jamaah ini selama lah dalam ibadah itu Mau di mana? baik. Oh, geser aja sini. Itu murni itu. Pasti. Cuman kalau terlalu ya kan menabuh genderang perang kan sekalian. Kalau saya tanya lagu sok kaya. Nah, sini bisa enak lebih luas makanannya sendirian. Coba dibagi-bagi. Kan anak-anak saya kasih 2.000. Tapi salaman lebih 2.000. Bukan apa gaya, bukan. Sampai mau supaya itu anak-anak itu lagi terus. Cuman orang salah nilai. Bodoh ting, anak bodoh ting. Lakukan yang baik. Dia bisa salaman kasih 2.000 Amin. gitu. Sama udah. Anak kecil pada senang. Kita tegur. Ayo belajar. Padahal tapi tidak mau jadi anak ini dengan kasar. Makanya itu dekat sama saya. Udah itu udah. Cuman tadi udah. Kita safety waktu, boleh kita langsung mulai. Siap. Jam 9:30. Insya Allah kita lanjutkan lagi diskusi dan bincang-bincangnya. Itulah tantangan dakwah intinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan la musannif hadzal kitab Fathul Qarib, thumma ila musannif al-kitab Hashil Bajuri, thumma ila musannif al-kitab Matn Ghaya wa Taqrib, wa ila sahib hadzal bait khairi wa ahlihi wa ila jami'in nawaya salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian kita fikih kitab Fathul Qarib. Dan pembahasan kemarin terakhir kita membahas tentang masalah yahrumu 'alal haidhi, yang diharamkan bagi seorang yang haid, tentunya wanita ya. Nggak mungkin laki-laki ya. Di sini dijelaskan haid artinya orang yang haid. Ketika disebutkan orang yang haid, maklum dan mafhumnya adalah wanita yang haid. Kalau ada laki-laki yang haid harus dipertanyakan kelelakiannya dulu, atau minimal dicek dulu medis, benarkah dia laki-laki atau tidak. Karena nanti juga ada huntha, itu dia yang lagi saya pikirkan. Apakah haid bisa menjadi indikator atau enggak? Dari tadi itu saya mikir tuh. Laki-laki jelas, enggak ada haidnya. Perempuan jelas, ada haidnya. Jika terjadi huntha pada seseorang, huntha itu adalah seseorang yang punya jenis kelamin ganda ya. Bukan bencong, sekali lagi ini berkali-kali saya ulang ya. Bencong punya jenis kelamin, mau laki mau perempuan pasti ada kelaminnya. Ini huntha. Dia punya jenis kelaminnya laki-laki, dia juga punya jenis kelaminnya perempuan. Kadang-kadang minggu ini dia Yanti, minggu depan dia nggak jelas. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, bagaimana dalam kitab-kitab kuning dibahas? Apakah kan pasti Bapak kalau klik di Google bukan transgender, kalau transgender haram itu udah dijelaskan. Tapi ini orang yang secara alami tanpa bantuan manusia. Bagaimana kalau dia berpindah jenis kelamin tapi dia nggak haid perempuan, bisa nggak? Itu apakah haid bisa menjadi indikator bahwa dia kemudian perempuan atau tidak? Dalam arti gini, kalau muskil kan hunsanya nggak jelas nih. Kalau yang seminggu Yanti seminggu Yanto enak jelas seminggu. Jadi ketika Yanto dia bisa jadi imam sholat di masjid. Ketika Yanti dia ikut ngaji sama ibu-ibu, ya kan clear masalah. Tapi nggak jelas nih, ini kapan dia Yanti, kapan dia Yanto misalnya. Nah itu, karena di dalam kitab juga dibenarkan bahwa ada seorang perempuan yang seumur hidupnya tidak pernah haid. Siapakah di antaranya yang kemarin dijelaskan? Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Beliau tuh nggak pernah haid seumur hidupnya menurut penjelasan di Hasyiah Al-Bajuri ini. Nah, yang haram bagi orang-orang yang datang bulan ada 8 hal. Saya hanya sedikit mengulang. Yang pertama, yang sudah kita bahas kemarin, apa Ustaz Helmi? Salat. Yang pertama adalah salat. Baik salat wajib ataupun salat sunnah, haram. Kemudian as-sani yang kedua yang diharamkan bagi orang yang haid
Puasa. Baik puasa fardu atau puasa sunnah. Turunan dari puasa nambah lagi sujud. Ada 2 sujud. Apa itu? Tilawah dan sujud syukur. Ini yang tidak boleh dan sudah kita bahas di minggu yang lalu. Dan kita lanjut pembahasan pada malam yang berbahagia ini. Juga buat teman-teman yang ada di layar yang menyaksikan, yang ingin bertanya secara online boleh, tapi nanti diketik aja, kalau sempat akan saya bacakan insyaallah ya, sesuai dengan tema yang kita baca pada malam yang berbahagia ini di Majelis Rahah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu. Kita sampai sini dulu ya. Wassalisu qiraatul Qur'ani. Dan yang ketiga yang haram dilakukan oleh seorang wanita yang haid adalah qiraatul Qur'an. Apa arti qiraatul Qur'an? Membaca Al-Qur'an. Yang haram dilakukan bagi yang haid adalah membaca Al-Qur'an. Wanita zaman sekarang boro-boro haid baca Qur'an, sucinya aja nggak pernah disentuh-sentuh. Itu kan membaca Al-Qur'an. Itu nggak boleh. Nah, ini Al-Qur'an ya, bukan qiraatul mushaf. Beda. Di depan baru kita sambung lagi. Warabi'u, dan yang keempat yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid, masul mushafi, menyentuh mushaf. Nah, kenapa enggak masul Quran? Kenapa yang qiraatul mushaf? Nah, di sini qiraatul Quran. Kenapa enggak qiraatul mushaf? Membaca mushaf. Padahal yang kedua masul mushaf, bukan masul Quran. Nanti akan kita bedah. Apa yang dinamakan mushaf? Nah, di sini dijelaskan. Yang dinamakan mushaf adalah wahwa ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala baina duffataini. Nah, yang dinamakan dengan mushaf adalah wahwa ismun, dan bermula dianya mushaf itu adalah satu nama. Ini definisi, ta'rif. Definisi itu kalau dalam ilmu mantek itu harus bisa diuji kebenarannya. Apa itu mushaf? Adalah mushaf itu satu nama lil maktubi, yang digunakan bagi sesuatu yang ditulis. Jadi ada satu nama untuk satu objek yang nama tersebut ada sesuatu yang ditulis di nama tersebut. Apakah yang ditulis itu min kalamillah, daripada kalam-kalam Allah. Min kalamillah, daripada kalam Allah. Min kalamillahi ta'ala baina duffataini, di antara dua sampul. Sampul depan, sampul belakang, maksudnya gitu. Nah, itu adalah mushaf. Jadi mushaf ini adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang bentuknya dalam maktub, yang sudah dicatat atau ditulis atau dicetak dan berada di antara dua sampul. Dari mulai sampul yang pertama, pembukaan, pas dibuka langsung surat Al-Fatihah, pas dibuka ada surat Al-Baqarah, sampai dengan surat yang paling terakhir, surat An-Nas. Kumpulan tulisan-tulisan kalamullah, itulah mushaf. Dan itu yang boleh diperjualbelikan. Kalau Al-Quran, itu di sisi Allah. Makanya ditanya Al-Quran itu apa? Kalamullah, kalam Allah. Kalam Allah yang di mana? Yang di sisi Allah, itu Quran. Jadi nggak boleh di dalam ayat, janganlah engkau memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah di situ adalah ayat Allah yang ada di atas, yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Bila kaifin, itu semuanya qadim. Dan itu bukan makhluk. Hati-hati. Dalam akidah kita, Al-Quran bukan makhluk, dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah yang paling keras mempertahankan argumentasi bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk, dan bukanlah makhluk. Sampai beliau dipenjara waktu itu sama pemimpin. Karena pemimpin mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Ketika mengatakan Al-Quran itu makhluk, sama aja kita ingin mengatakan bahwa Allah juga makhluk. Nah, masalahnya pemimpin pada waktu itu, Harun ar-Rasyid semuanya, dan juga anak-anaknya,
Barang siapa yang mengatakan di antara para ulama yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, istahaqqu ayyusjan, dia berhak untuk dipenjara. Wah, habis-habisan Imam Ahmad. Dibela sama Imam Syafi'i lagi. Sampai Rasulullah pun menemui Imam Syafi'i dalam mimpinya beliau dan mengirimkan salam buat Imam Ahmad, dan itu bikin beliau tegar untuk membela bahwa Al-Quran adalah makhluk. Itulah i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mah gak usah bicara perbedaan 4 mazhab dulu ya. Ini udah mutlak ini. Ya. Jangan ada di antara kita yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Nah, pertanyaannya, apakah mushaf makhluk? Mushaf ini makhluk atau tidak? Kalau Al-Quran jelas bukan makhluk. Tapi mushaf makhluk atau tidak? Makhluk. Kalau mushaf mah ya ini. Apa sih? Yang ditulis. Apa sih mushaf? Ya itu satu nama tulisan yang dalamnya ada gambaran kalam-kalam Allah. Itu mah boleh diperjualbelikan. Waalaikumsalam. Itu mah boleh diperjualbelikan. Pak, mau beli apa? Beli mushaf. Ah, nggak apa-apa. Nih, berapa Pak? Ini yang bagus, cetakan Madinah, 40.000, ambil. Jangan kita bilang, Pak, saya beli Al-Quran. Oh, soalnya sama Allah dijawab sama teman-teman di atas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi mana caranya? Terserah. Sama Elon Musk kayak ngomong sana naik roket. Nah, itu sedikit gambaran atau penjelasan tentang perbedaan antara Quran dan mushaf. Nah, kaitan dengan hukum yang kita bahas sekarang, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid ini adalah membaca Al-Quran. Dia nggak boleh. Ya, kalau orang yang malas sholat, malas baca Quran, alhamdulillah dia datang haid. Tapi bagi wanita yang beriman, wanita soleha yang rajin ibadah, haid itu dia agak rasa sedih gitu. Ya, karena ada sesuatu ibadah yang hilang dan tidak boleh dilaksanakan, bahkan menjadi dosa buat dia. Meskipun di satu sisi itu adalah rahmat Allah untuknya, kasih sayang Allah. Beda sama kita laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang nggak sholat, jangan kita marahin dulu. Barangkali dia sedang haid. Boleh jadi seperti itu. Nah, di sini qiraatul Quran, cuma dijelasin qiraatul Quran, wasalisu qiraatul Quran. Saya coba baca di teks di sini. Di sini panjang nih. Ini yang dimaksud Quran gimana Pak Ustadz? Kalau di HP gimana? Saya udah download Pak Ustadz aplikasi Mushaf Madinah di HP. Terus kalau saya lagi head, saya nggak boleh megang HP saya gitu. Kenapa alasannya? Install Al-Quran, saya hapus uninstall dulu gitu. Baru saya bisa pakai Al-Quran. Kan jadi pertanyaan. Atau misalnya, Pak Ustadz saya beli kaligrafi. Ini kaligrafi kayak gini nih. Ini kan ayat Allah nih. Boleh nggak dipegang kalau lagi haid? Nggak boleh. Nah itu dia, tar dulu. Di kitab ini nggak dijelasin. Nah, coba ntar. Kita ingin mencari tahu apa definisi Al-Quran itu. Nah di sini dijelaskan wasalisu qiraatul Quran. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Arti membaca Al-Quran bi an tatalaffaza wa tasma'a nafsaha haitsu kanat mu'tadilatas sam'i. Dengan sekiranya dia atau engkau melafazkan Al-Quran. Kau lafaz, yang namanya lafaz ini adalah suara yang keluar dari mulut, itu semua lafaz. Engkau melafazkan Al-Quran wa tasma'u nafsaha, bisa mendengar dirinya sendiri sampai dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan kedengeran. Nah kemudian haitsu kanat mu'tadilatas sam'i, pada kondisi yang tidak riuh, normal, nggak banyak suara-suara yang bising. Nah kalau bising misalnya motor lewat kayak gini, kan nggak kedengeran tuh. Apakah itu boleh atau enggak? Tetap haram. Dalam kondisi normal, ketika dia sunyi sepi membaca Al-Quran dengan volume suara tonnya misalnya 6, misalnya 6 ukuran segini. Bismillahirrahmanirrahim. 6 katakan. Ketika dalam kondisi yang rame, 6 itu pun jadi haram. Nanti jangan digambarkan, ente nggak boleh baca Quran. Bapak Ustadz ini kan lagi rame, nggak kedengeran ini sama saya sendiri. Tetap nggak boleh. Lafaz berarti harus keluar dari mulut. Nah itu menjadi patokan di sini, keluar dari mulut dalam kondisi normal. Nah, wala mani'a falau ajratil Qur'an wa ala qalbiha, dan tidak ada larangan jika si perempuan yang haid ini membaca Quran ala qalbiha, di hatinya. Nggak masalah berarti. Wanita haid, dia hafal Quran.
di hatinya dia baca surat Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Sehat-sehat ya, insya Allah. Enggak. Di sini enak. Ya. Di sini kan dekat Pak Ustaz. Allah, baik. Nah, jadi kalau perempuan yang sudah hafal Al-Quran, dia hanya baca di dalam hati. Ketika haid itu nggak masalah. Yang jangan sampai memperdengarkan bacaannya walau hanya untuk dirinya sendiri, itu nggak boleh. Itu haram. Tapi kalau baca dalam hati, dia hafal misalnya surat Alif Lam Mim dalam hati, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai keluar dari mulut aja, nggak boleh. Ya. Kalau ajrat ala nafsiha, ya, ala qalbiha. Kalaupun misalnya dibaca di hatinya, itu nggak masalah. Nah, kemudian au nazarat fil mushafi. Ya. Falau ajrat al-Quran ala qabiha, au nazarat fil mushafi, au hurikat lisanaha, wa hamasat hamsan bihaisu la tasma'u nafsaha lam yahrum. Nah, au nazarat fil mushafi, atau melihat mushaf. Wanita haid dia ngelihat mushaf doang, ngelihat aja. Hatinya baca, tapi nggak sampai diperdengarkan. Itu nggak masalah juga. Terus, au hurrikat lisanuha, ataupun digerak-gerakan lisannya, nggak masalah. Yang penting jangan dilafazkan, suarakan. Jadi ingat, lafaz itu adalah suara yang keluar dari tuturan. Itu lafaz. Termasuk sir juga ya. Kalau sir itu lafaz, udah masuk lafaz, betul. Sir masuk lafaz. Sir masuk lafaz. Bacaan secara sir artinya bacaan yang hanya untuk kedengaran diri sendiri, itu lafaz. Kalau tun diri sendiri 6, sekalipun dia di ruang bising dengan tun yang 6 nggak kedengeran, tetap haram. Nah, itu yang nggak boleh lagi. Hurikat lisanuha, digerakkan lisannya, lidahnya, tetap nggak boleh. Kemudian lagi wahamasat hamzan bihaizu la tasma' nafsaha lam yahrum. Dan kalau misalnya dia berbisik-bisik kecil yang tidak sampai didengar oleh dirinya sendiri, juga nggak masalah. Ya, ketika lagi misalnya dia penghafal Quran, dia nggak boleh baca Quran kalau lagi dapat berhalangan. Terus dia hamasat, dia maksudnya apa? Baca tapi murojaahnya di dalam hati gitu. Lidah hanya responsif, pantulan dari apa yang lagi dibaca di hati itu gerak-gerak sedikit mulutnya lah gitu. Karena orang yang menghafal Quran gitu, Ustaz Hilmi juga tahu lah. Orang kalau udah ngapal Quran, Pak, ngigonya aja ngaji. Cerita siapa? Teman saya cerita, dia dapat cerita dari ibunya sendiri, namanya tidur. Jadi cerita saya, ya namanya teman, masih gua lo gitu. Gua pik katanya, gua hafal Quran tuh setengah mati gitu, sampai sebelum tidur gua murojaah gitu ya. Gua baca, sampai gua ketiduran. Dan itu gua nggak tahu, kata dia. Saya nggak tahu udah baca sampai mana. Tapi ibu saya bilang, pas saya tidur, dia nggak dengar saya baca Quran, padahal saya yakin udah tidur itu. Nah, itu orang yang ngapal Quran. Kita boro-boro ya Pak ya, Al-Baqarah aja kagak hatam-hatam gitu. Nah, nggak masalah kalau misalnya orang yang ngigo baca Quran, haid dia, nggak masalah. Yang namanya orang tidur mah nggak kena hukum kan. Ngebunuh orang juga nggak dosa orang tidur. Namanya tidur, ya kan, dia tidur di sampingnya dia lagi megang pisau gitu kan sambil tidur. Ada istrinya, tusuk istrinya, mati, ya dibunuh. Enggak terbunuh, enggak dosa dia. Rufi'at, diangkat kolam untuk dia. Ya, orang gila juga tuh sama, enggak berdosa dia. Cuma munkarnya wajib untuk ditolak. Ya, orang gila telanjang, munkar, jangan didiemin. Enggak apa-apa orang gila, enggak boleh tetap. Enggak boleh tetap. Apalagi orang gilanya cewek, cakep lagi. Ya. Itu yang membedakan munkar dan maksiat. Kalau maksiat, dosa ente yang buat, ente yang nanggung sendiri, nggak ada urusan sama orang. Contoh nggak puasa, itu maksiat tuh, udah dia sendiri yang nanggung dosanya begini. Tapi kalau udah sampai ke level munkar, orang-orang juga kena imbasnya. Dan semua yang mengizinkan kemungkaran dapat jatah dosanya. Pak RT didatengin sama salah satu lembaga karaoke nasional. Mau ngapain? Izin Pak, pengen di depan di dekat BMW ini kan kosong nih depan lahan Pak tuh. Itu pengen kita jadiin karaoke klub malam Pak. Nggak apa-apa, agak jauh dari jalan raya. Habis tuh munkar tuh.
Udah nggak ada yang bener dah. Berat seorang pemimpin kalau gitu ya. Nah itu apalagi saya Pak Heru, kalau misalnya iseng kadang narik gitu ya, dapat penumpang yang kayak begituan. Ya Allah. Dan itu terjadi baru saja Pak. Habis saya ngaji dari rumah, habis temuin orang tua dari Parung mau ke sini, arahin ke Bogor, Sugano yang menang gitu kan, lumayan dapat duit dikit gitu kan. Bener dapat 3 orang cewek ke Happy Papi. Aduh ya Allah. Penyanyi karaoke semua. Iya, aduh, mana bajunya segini. Astagfirullahaladzim. Tas saya diriin dah. Aduh. Waalaikumsalam dari Aceh ngeliat. Alhamdulillah. Itu ya Allah ya Rabbi. Gimana habisnya ya? Mau kemungkaran mau kita tolak juga kita salah. Masalahnya kan kalau kemungkaran hadisnya khusus. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa pakai mulutnya. Nah ini mulut nih tugas kita nih. Bisa masih kita mah nih. Orang-orang tokoh, ya Pak Heru, Saifullah, Ustaz Ilmi, ya Imam, sebagai masyarakat yang bisa kita lakukan dengan lisan, para ulama, asatid, sampaikan itu. Adapun munkar dengan yad, itu urusannya penguasa, pihak berwenang-wenang, berwenang-wenang. Terfonis mati lagi ya. Bermasalah ya. Itu. Jadi itulah yang sedikit perbedaan antara munkar dan maksiat. Nah, kenapa sih itu semuanya nggak haram? Kenapa menggerakkan lisan nggak haram? Kenapa berbisik-bisik yang sampai nggak kedengar ke telinga itu tidak haram? Kenapa baca Quran di hati tanpa disuarakan dan dilafazkan itu tidak haram? Ya. Kenapa? Li'anna dzalika laisa biqiraatin. Karena yang demikian itu bukan kategori qiraah membaca. Ah, itu. Jadi atas nama bukan nggak ngebaca itu nggak masalah bagi wanita yang haid. Ya. Naam isyaratul akhrasi kan nutqi. Naam isyaratul akhrasi kan nutqi. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang bisu, tuna bisu? Tuna wicara. Wicara ya. Bagaimana dengan orang yang tuna wicara? Dia nggak bisa baca Quran. Dia bisa baca Quran, bahkan dia hafal Quran. Terus dia otomatis nggak bisa melafazkan Quran. Dia hanya bisa mengisyarahkan. Ya bisa Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan mushaf braille atau dengan kode-kode tertentu yang saya nggak tahu lah ya. Andai orang yang tunawicara ingin membaca Al-Quran, tentu dia nggak bisa bicara. Tapi dia hanya melakukan gerak-gerak isyarat-isyarat tertentu saja. Apakah mengisyarahkan itu boleh atau tidak? Kalau kita ngebaca di awal, kita akan katakan nggak haram Pak Ustaz. Kita akan katakan nggak haram. Kenapa? Karena bukan dalam segi qiraah. Karena nggak ada lafaznya, karena nggak ada suaranya, nggak ada tuturnya. Jadi dia hanya gerak-gerak aja, itu nggak masalah. Tapi di sini keterangan berbeda, Ustaz. Naam al-isyaratu kan nutqi. Tuh. Waalaikumsalam. Wah, anak gaul datang. Pak Sidik ya? Iya. Perasaan tadi naik Grab dah. Naik Grab motor tadi. Oh, berarti bukan Pak Sidik, salah lihat. Nih kosong nih Pak Sidik. Pak Sidik belum pulang dari ke rumah. Mudah-mudahan semuanya hadir dalam wajan walau. Amin ya Allah. Terima kasih Win Panggoy. Datah cero nih gue. Get. Mangga dilebet dilebok. dilebok ya Allah. Nah, al-isyarah kan nutqi. Ya, Fahasan nih dijelaskan. Al-isyarah, bahasa isyarat kan nutqi dihukumkan seperti bertutur. Nah, berarti haram. Karena apa? Dia ada qasad membaca Al-Quran. Hanya memang bedanya dia nggak bisa berbicara. Dia hanya bisa dalam bahasa isyarat. Jadi, bagi orang yang tuna, baik rungu, baik wicara, atau orang-orang yang memiliki keterbatasan, apabila dia melakukan satu aktivitas, ya aktivitas tersebut adalah isyarah dia membaca Al-Quran, maka melakukan aktivitas tersebut hukumnya haram. Kan nutqi, seakan-akan dia dihukumkan nutqi, menutur, membaca, melafazkan Al-Quran. Haram. Nah, itu.
Kama qalahul Qadhi fi fatawihi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qadhi dalam fatwanya Imam Al-Qadhi. Qala Ibnu Qasim wa qad waza'u fihi wa la budda ay yafhamaha kullu ahad. Ini harus dipahami oleh semua orang supaya nanti jangan terjebak, terutama perempuan. Sampaikan ke anak-anak kita, putri-putri kita, istri-istri kita, ibu kita juga, ya. Nah, wa mahallul hirmati in kusidatil qira'atu. Dan bermula letak keharaman yang tadi disebutkan, letak keharamannya, ya, letak kenapa kemudian menjadi haram, in kusidatil Qur'an walau ma'a ghairiha. Jika dia qasadkan semua bacaan itu adalah bacaan Al-Qur'an, sekalipun beserta dengan yang selainnya qiraah. Fa in qasadat ad-dzikra, maka jika si wanita itu memaksudkan bacaan Al-Qur'an itu az-zikra, sebagai bacaan zikir, itu Al-Qur'an, tapi waktu itu dia niatnya zikir, itu gimana tuh? Boleh apa enggak? Au atlaqat, ataupun dia mengumumkan, mengitlakkan, saya mah baca-baca aja, nggak tahu ini mau Qur'an, nggak tahu ini mau zikir, cuma kebetulan ayat Al-Qur'an yang dijadiin zikirnya. Kalau dia niatkan itu zikir atau dimutlakan, nggak tahu, pokoknya saya baca aja, saya emang nggak nyebut Quran, saya emang nggak nyebut ini zikir, baca aja. Misal ada orang yang seperti itu, berkata dalam hatinya, bagaimana lam yahrum, itu tidak diharamkan. Nah, berarti dengan catatan semua yang dibahas tadi jangan dianggap sebagai zikir, jangan dianggap sebagai Quran. Kalau diniatkan zikir meskipun dari ayat Al-Quran, lam yahrum, ini tidak haram, boleh, ya. Itu boleh, nggak masalah. Nah, ini dikasih contoh di sini. Kenapa li annahu la yusamma Qur'anan? Kalau udah jadi zikir, la yusamma Qur'anan, itu nggak dinamain lagi Qur'an. Beda. Ini bukan ayat Qur'an, bro. Ini zikir. Cuma zikir kita ngambil di Al-Qur'an. Itu nggak masalah. Ya, kenapa inda sharifi li kaunuha haidatun? Ketika ada sharif yang menghalangi karena keadaan si wanita tadi haid pada saat itu. Illa bil qasdi, kecuali dengan ada maksud, ya. Illa bil qasdi, kecuali dengan ada maksud. Wa amma inda adami sharifi fa yusamma Qur'an. Maka kalau misalnya dia tidak ada sharifnya, ya itu kembali lagi namanya Al-Qur'an. Kalau nggak dinamain zikir, nggak dinamain apa, ya kembali ke Al-Qur'an. Nah, contohnya apa? Kakaulihi, seperti perkataan seseorang indar rukubi, ketika naik kendaraan. Dia sebelum naik motor, sebelum naik kereta, sebelum naik mobil, dia baca doa naik kendaraan. Gimana doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia baca doa ini misalnya. Ini doa ayat Al-Qur'an diambilnya. Kalau si wanita yang haid meniatkan bacaan yang tadi sebagai doa, doakan wirid, doakan masuk bagian zikir, itu nggak masalah. Tapi kalau dia niatkan itu baca Quran, walaupun di kendaraan, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Pentingnya niat berarti ya. Ya, itu kembali yang merubah ternyata adalah qasd, niat. Ya. Kemudian ai mutiqin, apa sih arti subhanalladzi sakhkhara lana? Maksudnya Allah yang telah menundukkan bagi kami hadza ini, wa ma kunna lahu muqrinin, dan tiadalah kami baginya itu yang muqrinin, ai mutiqin, sanggup. Ya, maksudnya kita minta kepada Allah agar tundukkan kendaraan ini ya Allah, jangan sampai dia liar, lepas, ngeblong dan lain sebagainya. Nah, itu. Wa indal musibati, dan misalnya ketika datang musibah, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Itu ayat kan? Al-Quran. Ya, nanti dibaca itu ayat berapa, surat apa nanti dia dicari. Kalau dia niatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sambil ngumumin di mikrofon karena ada yang meninggal dunia, perempuan misalnya, ente ngapain tuh? Ini lagi baca Al-Quran, haram. Tapi nggak ada sih perempuan yang ngumumin kayak gitu. Keterlaluan. Emang nggak ada apa DKM yang laki-laki, tapi kalau cewek yang turun tangan. Ya, atau ketika perempuan dapat musibah gitu kan, ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau diniatkan sebagai ayat Al-Quran, bacaan tadi, ya itu haram buat dia. Kalau nggak diniatkan sebagai ayat Quran, itu nggak masalah. Berarti kalau bersolawat enggak ya? Solawat bukan ayat Al-Quran kan? Kecuali kalau ayat-ayat solawatnya diambil dari Al-Quran. Tapi kan lafaz solawat kita jarang diambil dari Quran.
Jadi kalau selawat nggak masalah, mau zikir nggak masalah. Jadi perempuan bentangin sejadah, pakai mukena, dia haid, dia banyak wirid, banyak zikir, astagfirullah, astagfirullah, sampai nangis ya Allah, nggak masalah. Jangan seakan-akan wanita yang haid itu mengharamkan semua ibadah. Enggak, cuma ibadah ini doang kok yang nggak boleh. Sholat, sujud tilawah, sujud syukur, puasa, baca Quran, megang Quran, udah yang lain mah nggak masalah. Zikir boleh. Tawaf, ntar ada, nggak boleh juga. Bentar habis ini. Nah, itu. Nah kemudian wa ma la yujadu nazmuhu illa fihi ka ayatil kursi wa suratil ikhlas wa in qala zarkashi la syakka fi tahrimi ma la yujadu nazmuhu illa fil Qur'an fal mu'tamad jariyanu tafsiru fi ahkamihi wa mawa'izihi wa adkarihi wa akhbarihi. Terusnya wa akhbari sawun maka turafi wa qalla walau harfan. Intinya jadi semua yang udah ada bentuk nazamnya di dalam Al-Qur'an, baik walaupun hanya satu huruf kita baca, itu haram hukumnya bagi yang haid kalau diniatkan sebagai Al-Qur'an. Dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah yang dia maksud itu bagian dari surah Al-Fatihah, itu haram. Tapi yang dia maksud adalah bagian dari surah Al-Fatihah, itu haram. Tapi kalau alhamdulillah cuma zikir doang, nggak masalah. Nanti baca Al-Fatihah berusaha. Nanti kan lagi dapat. Oh enggak, dia mau lagi bersyukur pada Allah. Wirid ini kan. Oh, ya nggak masalah. Nggak dosa. Nah, begitu. Walau satu huruf, alhamdulillah. A-nya doang. A. Nanti ngapain tuh nyebut A? Ini potong ayat Al-Quran. Biar apa? Biar nggak dikira baca Quran. Tetap walau harfan, walau sehuruf. Haram hukumnya. Itu. Wa kami waqfi ibn qasir nanti Quran fil maksiyah. Nah, lianna nutqaha bi harfin wahidin bi qasdil Quran syuru'un fil maksiyah. Karena apa? Membaca Al-Quran dalam keadaan haid walaupun cuma satu huruf itu masuk dalam kategori fil maksiyah, maksiat. Ya. Fat tahrimu lidzalika likauni sama Quranan, letak keharamannya karena pada saat itu walau satu huruf dia sudah dinamai Al-Quran. Makanya nggak boleh. Li'anna al-harfal wahida laysa Qur'anan li'annahu minal qurui wa jam'u. Nah, artinya satu bagian huruf juga merupakan bagian daripada Al-Quran. Nah, kemudian nanti ada perdebatan juga tentang masalah ayat Al-Quran yang sudah dinasakh dan mansukh. Kalau terjemahannya boleh untuk yang head. Nah, kalau yang terjemahannya nanti, nah ini Ada. kita jawab Kiai. Ar-Rabi'u, masul mushaf ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah masul mushaf, menyentuh mushaf. Tadi Al-Quran ya, tadi membaca ya. Sekarang masalah memegang. Tadi yang udah diperdalam masalah membaca, sekarang kita masuk masalah memegang. Bagaimana dengan memegang mushaf? Ya, qauluhu war-rabi'u masul mushaf. Perkataannya tadi pengarang kitab. Yang keempat, masul mushaf, menyentuh mushaf. Ya, di sini mulai keterangan beliau wal muradu massuhu ay juz'un la bi batinil kaffi faqat kama tawahamuhu ba'dhum. Dan bermula yang dimaksud dengan menyentuhnya Al-Quran artinya dengan bagian apa saja Al-Quran, la bi batinihi la bi batinil kaff faqat, bukan dengan telapak tangan saja. Kalau dalam wudhu kemarin kita udah ngebahas yang diharamkan yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan ya. Dalam bab wudhu menyentuh kemaluan, yang dianggap menyentuh itu adalah telapak tangan. Nih, apa yang menyentuh begini, ini telapak tangan nih yang nempel ya. Untuk Al-Quran haram memegangnya apakah hanya dengan telapak tangan saja? Kalau misalnya ini ada Al-Quran bisa begini nih, ini nggak pakai telapak tangan kan? Ini kan begini nggak pakai telapak tangan namanya. Ini boleh nggak kayak gini? Nah, megang nih. Nah, di sini dijawab tetap haram. Bukan semata-mata dengan telapak tangan, tapi atas nama memegang Al-Quran, sekalipun pakai capit, centong yang bisa dicapit gini, atau mindahin meja yang memang dia maksudnya adalah mindahin Qurannya yang ada di meja, bukan mindahin mejanya, itu nggak bisa. Kalau misalnya nggak dalam kondisi darurat, ya. Kalau nggak dalam kondisi darurat, kalau kondisi darurat cerita berbeda ya. Kayak jatuh, dipegang sama anak kecil, takut nanti jatuh ke bawah, maka itu nggak apa-apa. Karena darurat, langsung taruh di tempat yang baik, udah. Tempat yang tinggi, bagus. Nah, seperti itu tuh. Untuk mushaf jadi bukan cuma dengan telapak tangan, dengan semua bagian badan, mau dengan ditaruh di kepala, mau ditaruh di kantong juga nggak boleh. Bagi orang-orang yang haid, ya. Kama tawahamahu ba'dhum, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang. Sebagian orang ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa kalau nggak pakai telapak tangan mah nggak apa-apa.
Yang nggak boleh itu yang pakai telapak tangan. Oh enggak, menurut pengarang kitab ini enggak. Semua bagian tetap nggak boleh. Itu haram hukumnya. Ya. Terus, wa yahrumu masuhu walau bihailin. Haram menyentuh Al-Qur'an. Maaf, haram menyentuh mushaf walau bihailin, sekalipun dengan penghalang. Pakai sarung tangan. Minjem apa namanya? Latex. Minjem sarung tangan untuk tujuan megang mushaf, tetap haram, nggak boleh bagi wanita yang haid. Ya. Haitsu udda massan urfan. Sekiranya kalau dianggap menyentuh secara akal itu udah nggak boleh. Ya. Wa mislul mushafi, dan dihukumkan sama seperti mushaf kharitatuhu. Kharitohnya, apa sampulnya? Nggak boleh juga. Sletingnya nggak boleh juga yang pakai red sleting. Wasundukuhu, kotaknya. Kalau mushaf ditaruh di dalam kotak, kotaknya juga nggak boleh dipegang. Berarti kan sama dengan itu red sleting semua tuh. Apa sampulnya tuh? Itu nggak boleh dipegang juga. In kana fihima, jika adalah ia padanya mushaf. Kalau nggak ada mushaf nggak boleh. Wa kursiyuhu wa huwa alaihi, dan juga kursinya atau lekarnya nih, wa huwa alaihi, dan dia hanya mushaf itu di atasnya lekar, ditaruh di meja lekar Quran. Jangan bawa lekarnya juga nggak boleh, diambil lekarnya doang, pindahin. Ada Qurannya. Ada Qurannya padahal di atasnya, tetap nggak boleh itu. Ya. Jangan nyari celah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i ini. Ya. Nanti mazhab imam yang lain gimana? Kita cek di kitab yang lain. Nah itu. Ini kita mau tamat yang kita pegang di Indonesia seperti ini. Wajil duhul muttasil, dan juga kulitnya yang bersambung. Ya, kulitnya yang bersambung. Misalnya ada Al-Quran udah rusak kayak gini kan. Ya, tapi masih nyambung dikit. Gimana? Ya nggak boleh tetap. Al-Quran udah terpisah-pisah. Bukan kulitnya udah terpisah-pisah ya. Nanti ada pertanyaan kan, gimana kalau Al-Qur'annya udah robek-robek? Ini di sini surat Al-Baqarahnya di sini, halaman 12 di sini, halaman 16 di sini. Itu gimana tuh nanti hukumnya tuh? Nah, kita bahas. Nah, wa kadzal munfasilu, demikian juga yang udah terpisah-pisah. Nah, nggak boleh. Yang udah terpisah-pisah juga nggak boleh. Al-Qur'an udah robek, mushaf udah robek. Robekannya yang satu ada di kamar tengah, yang satu ada di kamar belakang, tetap nggak boleh juga. Nanti jangan dijadiin alasan kan udah robek. Nggak, tetap hukumnya haram di sini. Wa kadzal munfasilu 'alal mu'tamadi, menurut pendapat yang kuat, malam tan taqi'. Apa ini, bukan tan taqi' kali, tan qati' kali ini. Malam tan taqi' di sini tulisannya ini. Mungkin salah cetak atau gimana, atau saya yang kurang paham. Tan taqi' saya nggak ngerti apa. Kalau tan qati' putus. Malam tan qati' nisbatuhu anhu ka'an ja'ala jildan li kitabin wa ila fala yahrumu masuhu hina idin. Jadi ketika bagiannya udah terpotong-potong itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya mushaf sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai mushaf, misal gini, terjadi suatu kebakaran, ya kita nggak menafikan juga Pak, mushaf juga bisa terbakar. Meskipun nanti ada kasus mushaf nggak terbakar, nggak hangus, ya itu mukjizat dari Allah, atau itu merupakan. Tapi bukan berarti semuanya nggak bisa dibakar, tetap bisa dibakar. Bahkan mushaf juga boleh dibakar jika ada khawatir jatuh ke tangan orang yang nggak baik, atau ayat yang terpotong-potongnya, yang tercecar-cecar. Bapak punya koleksi mushaf zaman dulu, udah nggak dipakai lagi. Ya ini mushaf udah jelek banget, dimakan apa namanya? Rayap, dimakan rayap. Dan ayat-ayatnya udah banyak yang dipotong. Khawatir kalau anak bapak penghafal Quran megang tuh mushaf, dia bakal menghafal dengan ayat yang salah. Karena banyak ayat yang hilang. Bolehkah kita membakar mushaf? Boleh. Menurut pendapat yang kuat, boleh. Dikosedkan, dimaksudkan adalah untuk sianatul Quran, untuk menjaga Al-Quran. Tapi kalau misalnya maksudnya membakar Al-Quran adalah ihanatul Quran, menghina Al-Quran, itu bisa jadi kafir kita, na'udzubillah. Ya. Boleh, boleh. Cuma maksudnya adalah untuk menjaga mushaf daripada tercecer-cecer, jatuh, gak jelas. Nah itu. Nah kemudian di sini juga dijelaskan wahwa ail mushaf, yang dinamakan dengan mushaf adalah al-muradu huna kullu ma kutiba 'alal Qur'an, semua yang dituliskan di atasnya Quran, li dirasatihi, untuk belajar, walau amudan, sekalipun ada di tiang, ya. Kaligrafi dibikin di tembok, di bagian kaligrafinya itu nggak boleh dipegang. Aulauhan atau papan nih kayak gini nih. Ya, ini Pak Her nih, kayak gini nih. Kaligrafi kayak gini. Ada ayat Al-Qur'annya.
aulauhan atau papan, wa nahwiha dan contoh yang lain sebagainya. Ya, kemudian wa kharaja bidzalika dikecualikan dengan itu tamimah itu adalah wa hiya mayuktabu fiha syai'un minal Qur'an, sesuatu yang di atasnya ditulis Al-Qur'an litabaruk untuk mengambil berkah, wa tu'allaku 'ala ra's dan digantungkan di atas kepala. Misalnya fala yahrumu itu enggak haram masuha menyentuhnya, wala hamluha enggak haram juga membawanya, malam tu sama mushafan. Yang penting itu bukan dinamakan mushaf urfan secara uruf, secara normal, secara adat. Ala maqalahu Ramli berdasarkan yang difatwakan oleh Imam Ramli. Wa qala al-Khatib la yahrumu dzalika wa in sumiyat mushafan. Tapi menurut Imam Khatib itu tetap enggak haram sekalipun dinamakan itu mushaf secara uruf. Nah, cuma kalau misalnya pertanyaan sekarang adalah HP nih, gimana nih HP ini? Di kitab ini kan belum, pengarang kitab ini belum ada HP. Wa amma HP fa huwa haramun, enggak ada di sini. Gimana hukumnya? Handphone lagi buka aplikasinya kan. Gimana hukumnya? Mungkin kalau lagi buka aplikasinya kan jadi kan masalahnya walaupun gak dibuka ada di situ. Ayo. Kalau nggak dipanggil nggak ada. Kalau nggak dipanggil, kalau tidak diluncurkan memang tidak ada. Nah, kalau misalnya untuk wanita yang haid, menurut ada beberapa versi pendapat. Ada yang bilang tetap boleh, yang penting jangan disentuh layar yang ada ayatnya. Itu satu. Jangan disentuh layar yang ada ayatnya, karena ini namanya Afwan minjem. Quran. Nah, ini namanya sebentar. Ini namanya apa? Ini ada Quran nih. Baca Quran misalnya. Ya, ada ayat Al-Quran kayak gini. Ini namanya apa nih? HP. Enggak, ini namanya apa? Tetap HP kan? Tetap HP kan? Nah, udah, berarti nggak apa-apa. Mengambil hukum itu dari nama. Cuma terkait dengan ayat yang sedang tertampilkan di layar, gak usah dipegang. Gitu. Nah, demikian juga papan di sini. Berarti papan di sini, ini papan yang dalam posisi tergantung kayak gini, Pak Her. Boleh dipegang. Tapi yang penting jangan di bagian ayat-ayat yang ada Al-Qur'annya. Papan tulis ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Hati-hati itu. Kalau dimaksudkan itu Al-Qur'an, nggak boleh. Tapi kalau dimaksudkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah zikir, wiridan untuk pembuka, itu nggak masalah. Itu. Jadi apalagi jangan di dalam kamar mandi. Itu nggak baik. Ya. Kalau kan tadi kayak menggeser ataupun duduk di bangku yang ada Al-Qur'annya, yang itu nggak bisa. Iya. Kalau berarti kalau si orang yang lari itu duduk di bangku sama santri yang bawa Al-Qur'an atau itu berarti nggak boleh tuh? Boleh kalau duduk. Yang nggak boleh membaca dan menyentuh, Pak Sidik. Bukan duduk. Duduk nggak dijelasin di kitab. Gitu aja enaknya. Oh, gitu. Ingat ya, membaca yang ketiga yang nggak boleh membaca. Yang keempat menyentuh. Kalau misal duduknya bersentuhan pahanya di itu nggak masalah. Sesama perempuan gitu kan, dia duduk beriring-iringnya, bersanding-sandingan. Yang satu megang mushaf, yang satu ngedeketin, nggak masalah. Yang penting dia jangan nyolek-nyolek tuh mushaf. Kalau dia udah nyolek-nyolek tuh mushaf nggak boleh. Nah, bagaimana kemudian dengan tafsir dan lain sebagainya? Ini akan dibahas. Faedah. Ini paling santri, saya tuh paling senang kalau nemuin istilah tatimah, faidah. Nah, ini faidah tuh. Yustahabul qiyamu lil mushafi li'annahu yustahabul qiyamu lil ulama'i wal mushafu aula kama fil bayani. Disunnahkan untuk berdiri lil mushafi bagi mushaf. Kalau ada orang yang dari luar, guru misalnya, bukan guru dah, orang siapapun datang ke rumah ini, dia memegang mushaf, dia bawa mushaf datang. Kita disunahkan yang ada di dalam ruangan ini lil qiyami untuk berdiri. Tapi nggak dosa, cuma adabnya begitu. Ya, itu ulama-ulama dulu tuh seperti itu. Kalau ada orang jalan membawa mushaf, sebaiknya berdiri kita. Walaupun orang yang membawa orang yang hina gitu. Orang yang mungkin bukan ulama, preman, warga biasa gitu. Dia megang mushaf, kalau bisa kita diri-diri. Walau dia nggak tahu diri kita maksudnya adalah untuk takziman dengan apa yang dia bawanya. Itu faedah, sunnah hukumnya, dapat pahala. Ustaz, kenapa kan mushaf mah bukan orang, mushaf mah benda mati. Memang betul, tapi itu masalahnya kalam Allah yang ada di dalamnya. Gambaran rupa kalamullah.
Kenapa sih? Li'annahu yustahabbul qiyam lil ulama. Karena disunahkan juga berdiri bagi orang-orang yang berilmu, ulama, alim, ustadz. Ustadz datang, ulama datang, habib datang, kiai datang. Sunnah berdiri yang ada di dalam. Itu adab. Santri mah ngamalin, Pak. Santri mah ngamalin. Ya. Ngamalin dalam arti di sini fal mushafu aula kama fil bayan. Mushaf lebih-lebih. Jika orang yang alim aja disunahkan berdiri, apalagi mushaf. Mushaf itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau santri, jangankan guru yang datang, mobilnya aja lewat dibawa sama sopirnya, padahal nggak tahu di dalamnya kayak apa enggak, diri semuanya. Dari jauh tuh, saya waktu di Aceh, kami duduk-duduk di pos, enak lagi ngobrol ketawa-ketawa di posko informasi ya, di depan pesantren kan ada posko tuh, tempat penyambutan tamu kalau ada yang ingin bertanya sesuatu tentang pesantren. Dari jauh Abu Walid Kiai udah datang. Set, kita udah diri semuanya. Dewan guru, santri yang ada di situ diri semua, orang alim. Diri. Set. Masuk kalau beliau udah agak jauh, sekira mata memandang udah nggak kelihatan atau udah sampai ke tujuan, baru kita duduk lagi. Adabnya sih biasa begitu. Cuma memang nggak ke semua ustadz, ke orang-orang yang dianggap memang alim sekali ya. Dalam konteks ini kiai-kiai, ya memang dia ini adalah orang yang berpengaruh, memberikan ilmu dan lain sebagainya. Cuma kalau ustadz yang ngajar ngaji kayak biasa, enggak. Ya, cuma dia menundukkan kepala seenggak-enggaknya. Dan lebih ajibnya lagi, kalau ada santri bawa motor dan dia tahu di depan kiai lagi jalan, matiin motornya, dorong. Adabnya begitu, Pak. Dan ini bisa kita praktekkan kalau untuk adab yang ini. Kalau ada majelis-majelis ilmu, ada majelis dakwah, ceramah, kita lagi lewat tuh di satu kampung. Di kampung itu lagi ada ceramah maulid. Kita lewat, matiin motor, dorong tuh motor. Kenapa? Takziman. Kita menghormati. Pasti ada ulamanya di situ. Pasti ada orang alimnya di situ. Jangan geber-geber. Ngomong beda ente. Ah itu. Ya kan? Ya Allah, ya Rabbi. Ikut enggak ngatain iya. Itu. Ini santri itu kayak gitu. Oh. Jadi gimana ya? Saya kan nggak ngerti ya waktu datang pesantren pertama kali. Ente kok berdiri sih gitu? Itu kiai lewat. Emang wajib ya berdiri ya? Oh, enggak, emang adabnya begitu. Oh, ya dah ikutin aja. Oh, ternyata pas udah ngaji, oh ternyata ini dalilnya. Ah itu. Insyaallah. Emang harus ngaji akhirnya. Ya, akhirnya ngaji juga. Ya namanya kan kita ngaji masih kelas dasar, Pak Musa kan? Kelas dasar baru diajarin ilmu dasar. Ilmu akhlak pun belum sampai berdiri menghormati. Tapi ternyata ke depan-depannya kita udah tahu, oh ternyata ada keterangan dalam kitab tuh kayak gini. Disunahkan berdiri. Kitab Ta'lim wa Ta'alim. Nah, dikuatkan lagi di kitab Ta'lim wa Ta'alim. Silakan, Kiai. Gimana tuh? Jadi setiap tolib santri ya, tolib itu santri, tilmid, tolib santri. Kalau ngaji juga labudalakum untuk bawa kita ini alat tulis, baik pulpen, buku, wajibnya tuh. Jadi dikala kiai atau ustadz guru bermakalah kita tulis. Jadi karena al ilmu itu qayyidun, ilmu itu seperti binatang buruan. Qayyid, ikat cangcang itu. Kalau nggak lepas. Al ilmu itu seperti binatang buruan di dalam kitab Ta'lim itu. Kita harus ikat tuh binatang buruan itu biar nggak lepas. Ikat dengan menulis maksudnya. Nah, ikat ditulis. Misalkan haid ada berapa tadi? 8. Pertama wanita haid itu tidak boleh sholat. Tulis 1 sholat. Takutnya kalau itu lupa kalau nggak diikat. Kalau nggak ditulis maksudnya itu. Qayyid itu suruh tulis. Bahkan lepasnya ilmu itu lebih cepat lepas daripada lepasnya binatang yang diikat. Selanjutnya itu dikatakan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya membawa mushaf. Ini membawanya juga ada perincian hukumnya. Enggak semua membawa itu haram. Membawa mushaf, enggak semua membawa mushaf itu diharamkan di sini. Dijelaskan di sini wa hamluhu, dan juga haram membawanya mushaf bagi orang yang haid ya. Wa hamluhu. Saya baca dulu deh di sini teks luarnya wa hamluhu. Wa hamluhu idza khafat alaihi. Nah, wa hamluhu, dan juga
hamluhu membawanya mushaf illa kecuali idza khafat alaihi, kecuali jika takut ia wanita alaihi ke atasnya mushaf. Jika membawa Al-Qur'an dengan maksud memang untuk membawa itu mushaf, sementara dia tahu dia sedang haid dan dia bawa juga itu mushaf tanpa ada maksud dan tujuan, maka itu haram hukumnya. Tapi jika terjadi sesuatu yang dikhawatirkan, terjadi dengan mushaf, kayak dibawa anak megang mushaf, anak mah nggak dosa, belum balik, dibawa keluar, takut nggak dibalikin lagi, kita ambil, nak sini, ini jangan ya, di dalam aja, kita lagi haid, itu nggak apa-apa, karena takut kita mushaf ini nanti dibawa ke tempat yang tidak semestinya. Itu ada, jika ada rasa takut nggak masalah. Miring, takut jatuh, kita tegakkan posisinya atau taruh di tempat yang lebih mulia, nggak masalah. Ya, itu mushaf. Itu ada. Berarti jangan ditaruh di bawah ya mushaf ya. Kalau misalnya memang kita punya tumpukan kitab, nah ini bagus dipakai di atas semua kayak gitu. Ya, itu bagus tuh kayak gitu. Atau jangan ditaruh di tempat yang dianggap rendah, intinya itu. Jangan ditaruh di tempat yang dianggap rendah. Meskipun ada rak bertingkat-tingkat, ditaruh di rak yang pertama, tingkat yang pertama. Kita nggak ada maksud merendahkan. Sementara di atas kitab-kitab yang lain yang jarang dibaca, supaya lebih enak ambilnya, nggak masalah. Ya, intinya bukan dimaksudkan ke yang rendah. Nah, di dalam dijelaskan li'annahu ablaghu minal massi. Tadi kan kita bicara nyentuh ya. Ini membawa. Membawa posisinya lebih berat daripada menyentuh. Nah, kalau nyentuhnya aja kagak boleh, apalagi membawanya gitu. Namanya qiyas aulawi. Nyentuhnya aja nggak boleh, bawanya lebih lagi tidak boleh. Nah, kemudian ada rinciannya di sini. Wa yahillu hamluhu fi mata'in tab'an lahu. Boleh membawa mushaf fi mata'in, dalam satu benda, satu bawaan, satu keranjang, satu tempat pembawaan, tab'an lahu, yang tempat tersebut mengikuti bagi itu mushaf, dengan catatan idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdahu, jika dia tidak maksud tunggal hanya untuk Al-Qur'an mushafnya. Misalnya begini Ustaz, kita mau pindah-pindahan barang, mau geser pindah-pindahan barang, pengen mindahin keranjang. Di dalam keranjang tuh semua buku-buku ada di situ, mushaf juga di dalamnya. Lagi haid. Yang kita maksudkan pengen mindahin semua buku, cuma Al-Qur'an tab'an ngikutin ada di situ. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita maksud pengen mindahin Quran dulu, pengen mindahin mushaf dulu, itu tetap nggak boleh kalau kayak gitu. Rinciannya kayak gitu. Betul. Kemudian tab'an lahu, jika dia mengikuti ya, dengan catatan dia mengikuti ya, bukan wahdahu, mutlak hanya untuk mushaf Al-Qur'an. Idza lam yakun maqsudan hamli wahdahu bi allam yaqsud syai'an au qasadal mata'a wahdahu. Atau kalau dia enggak bermaksud apapun, ente ngapain bawa keranjang itu? Enggak, saya pengen bawa aja. Nah, secara mutlak ya, enggak memaksudkan apapun. Saya cuma pengen bawa aja. Nah, ini enggak masalah. Ya, ini enggak masalah. Dia tidak mengklasifikasi maksud niatnya. Ente mau bawa keranjang, apa ente mau bawa buku, apa ente mau bawa mushaf? Enggak tiga-tiganya, bawa aja gua mah. Nah, udah enggak masalah. Nggak haram. Au qasada mata, atau dia maksud aneh nggak bawa mushaf, aneh cuma keranjangnya doang nih, aneh pengen pindahin situ, ada mushafnya, itu juga nggak masalah. Yang penting yang nggak boleh intinya mengkhususkan mushafnya di niat itu. Kalau diiringi dengan membawa yang lain yang menjadi tujuan utamanya bukan mushaf, itu nggak masalah. Ya. Kemudian wa kadza idza qasada mal mata'i 'alal mu'tamad, menurut yang pendapat yang kuat seperti ini. Bi khilafi ma idza qasadahu wahdaha fa innahu yahrum. Dengan sebaliknya, kalau yang dia maksud untuk membawa mushafnya doang, meskipun mushaf itu nebeng di tempat yang lain, ya harumu, kalau kayak gitu haram tetap. Nah, kemudian wa yahillu hamluhu fi tafsirin aktsara minhu yaqinan. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi Ustaz Saiful. Dan boleh halal, boleh hamluhu, membawa mushaf fi tafsirin, di dalam tafsir aktsar, yang tafsirnya itu lebih banyak minhu daripadanya Al-Qur'an. Yakinan, secara yakin. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, kan yang nggak boleh memegang mushaf, betul. Bagaimana kalau saya ngaji kitab tafsir, Pak Ustaz? Saya lagi haid, saya lagi dapat, saya bawa kitab tafsir. Apakah kita boleh membawa kitab tafsir ini? Pertanyaan. Sementara kita sedang haid. Jawabannya adalah
ente cek dulu. Kalau lebih banyak Qur'annya daripada tafsirnya, dihukumkan mushaf. Berarti nggak boleh. Terjemahan ya. Nah, begitupun terjemahan. Kalau ternyata teks mushaf Al-Qur'annya lebih banyak daripada terjemahannya, maka nggak boleh. Cuma rata-rata kitab terjemahan yang ada sekarang lebih banyak terjemahnya. Tafsir yang ada lebih banyak tafsirnya. Makanya tafsir Jalalain itu kan dikit-dikit ya, tafsir Jalalain kan. Itu ada yang mengatakan tafsir Jalalainnya ya, bukan hasyiahnya. Tafsirnya itu lebih banyak satu huruf atau beberapa huruf gitu ya daripada Al-Qur'an. Jika dijumlahkan huruf Qur'an sekian, misalnya katakan 50% atau 49%, maka kitab tafsirnya itu 51%. Nah, kayak gitu. Jadi lebih banyak sedikit, itu udah nggak masalah. Persentase non-Qur'annya, non-teks Qur'annya lebih banyak dari Qur'annya, itu nggak masalah. Itu udah dinamakan kitab tafsir, bukan mushaf, bukan kitab Al-Qur'an. Nah itu. Tapi dengan catatan yakinan, dia harus yakin ya bahwa ini lebih banyak. Kalau ragu bagaimana? Bi khilafi ma idza kana al-Qur'an aktsar au musawiyan au syakka. Dengan sebaliknya berarti haram nih. Ma jika idza kana al-Qur'an, jika Al-Qur'an tersebut aksar, lebih banyak Qur'annya, nggak boleh. Au musawiyan atau sama 50-50, nggak boleh. Au syakkan atau ragu, ini banyakan mana ya? Nggak boleh juga. Ya. Ragu, kita megang kitab tafsir, anak beli tafsir, kita lagi dapat. Ini kitab tafsir apa Quran? Nggak tahu mah, pokoknya ini mah terjemahan aja. Nah, udah nggak boleh. Wal farqu bainahu wa bainal hariri wa ghairihi min haitsu. Ah, ini dah. Illa idza khafat alaihi. Kecuali pada perkataan illa idza khafat alaihi, kecuali kalau takut ke atas mushaf. Maksud takut apa? Misalnya min gharakin, dari tenggelam. Mushafnya takut tenggelam, kerendam air. Au harikin, atau takut terbakar sama anak kecil dibawa di dekat kompor gas. Au najasatin, atau tersentuh najis, takut ada kotoran-kotoran. Au ku'ihi fi yadin kafirin, atau jatuh mushaf itu di tangan orang yang non muslim, nggak boleh. Fa yajibu hamluhu hina idin, maka itu bukan lagi haram membawanya, tapi wajib membawanya. Nah, hukumnya berubah, berbalik 360 derajat ya. Yang tadinya haram menjadi wajib, bukan mubah. Wa yajuzu hamluhu li khaufin nahwi ghasabin. Tetap boleh membawa mushaf li khaufin, karena takut. Nahu ghasabin, contohnya dicuri, dirampas, dirampok, nggak masalah. Au sariqatin, atau dicuri. Fa in qudirat ala tayyimi wajaba. Ini apa ini? Alat fa in qaddarat ala tayyimi wajaba. Enggak tahu saya arti tayyimi ini apa. Tayyimun. Fa in qaddarat ala tayyimi wajaba. Kalau ada yang tahu nanti di komen artinya. Kalau dia sanggup di atas tayyimi wajaba, maka wajib. Tayyimi ini apa enggak tahu nih, saya di sini belum cek kamus nih. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi atau tidak? Besok enggak, kita masih lanjut nih. Ini baru berapa nih kita baca? 5 Pak Musa. 4 Pak Musa. Yang membawa masuk ke memegang. Yang kelima baru masjid. Lanjut atau ada yang pengen ya? Berarti juz amma gimana, Ustaz? Itu mushaf. Juz amma menurut itu mushaf enggak? Oh, saya enggak boleh. Ustaz, kalau majmu atau Yasin yang dibawa malam Jumat kan ada tuh. Yasin itu gimana, boleh enggak? Ayo, kalau udah ngaji kita udah bisa jawab nih. Boleh nggak megang Yasin ya? Ada orang meninggal Yasin tuh. Surat Yasin itu ya. Jadi lagi haid. Megang, boleh nggak? Lebih banyak ininya atau Qur'annya? Nah, gitu dulu. Rata-rata banyak Quran. Latennya lebih banyak. Kalau di dalam kitab Yasin lebih banyak. Kalau majmu lebih banyak latennya. Kalau majmu lebih banyak latennya. Satu huruf pun nggak boleh. Artinya. Yang penting jangan dipegang di bagian ayatnya, Pak Sidik. Ini bicaranya megang buku Yasin itu tuh. Pegang itu surah Yasin itu. Iya. Kan ada surah Yasin. Nah, itu pegang tuh. Mungkin kalau pegang covernya doang ya. Itu mah nggak masalah, karena itu bukan mushaf kan. Yang jadi rujukan tuh. Dikala kita buka surah Yasin. Pegang dah. Ambil. Pak Her, ada tuh Yasin tuh. Saya izin pegang ya.
Akhir, boleh izin ya, ada Yasin di atas, saya boleh ambil ya, sama Ustadz Elmi ya. Nih, apa Ustadz? Nih. Ini boleh nggak nih? Orang yang head boleh nggak megang ini nih Yasin nih? Orang nyebutnya orang Indonesia Yasin gitu. Nah, ini kita lihat nih, banyak. Nah ini Al-Quran, nih Al-Quran. Nah, bagian inti mushafnya yang ada Yasinnya itu cuma segini nih, tuh. Mushafnya cuma segini. Sisanya ini tuh. Sebentar, ini apa ini? Surat apa ini? Yasin, ya benar. Ini Yasin sampai segini doang nih. Ini ada waqiahnya, ada tabaroknya. Terus ini apa nih? Ini ada Latinnya juga banyak nih. Tuh. Dawirid doa Asmaul Husna. Apa? Oh, kucing. Asmaul Husna. Nah, ini gimana nih? Boleh nggak? Saya nggak bisa menjawab. Intinya kita harus hitung dulu, ya. Teliti dulu, hitung satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim ini. Ya lebih amannya sih nggak usah bagi wanita yang dapat gitu ya. Atau kalaupun dia meyakini, misal dia meyakini enggak Pak Ustadz, ini tuh tetap lebih banyak teks non Qur'annya daripada Qur'annya Pak Ustadz. Adapun Al-Qur'an yang ada di dalam ini wirid semua. Dia anggapnya ini wirid semua. Ya udah kalau kayak gitu berarti boleh. Ketentuan haid itu berlaku untuk yang junub juga. Nah, besok yang junub Kiai. Nah, yang di wayahrumu alal junubi, haram junub khamsa asya, dia mah 5. Ini yang haid 8. Nah, supaya nanti ada yang berulang juga sih. Cuma ini jelasan dasar dulu, Kiai. Jadi simpelnya kalau yang head jauh-jauh sama Quran deh gitu ya, simpelnya. Bukan jauh-jauh sama Quran, Ustaz. Jangan megang. Iya kan, biar aman jauh-jauhin dulu. Iya, jangan megang, jangan disentuh, jangan dibaca. Udah. Umpetin dulu. Kalau dia mau murojaah dalam hati boleh nggak? Boleh. Nanti kalau misalnya ada bahasa kalau ada bahasa udah dah yang head mah nggak usah dekat-dekat sama Al-Quran. Takutnya anggapan segala hal terkait Quran haram buat dia gitu. Padahal nggak juga. Berarti apa yang tertulis itu formatnya diganti doa ya. Ya, misal dia maksudnya dia nulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi yang dimaksudkan dia qasad tadi kan zikir, wirid dan doa gitu. Nyari amannya Ustaz. Cuma kalau dia niatkan ini mushaf nih, udah haram buat dia. Bendanya sama, tapi hukum yang membawanya beda. Yang berbeda apa? Niatnya masing-masing yang bawa. Oh, saya mau nanya. Ya. Saya pernah itu diskusi sama orang yang membolehkan dibully. Bukan, pernah diskusi apa? Suaranya bentur-bentur keluar. Ya, membolehkan megang Al-Quran tanpa wudu misalnya gitu kan. Nah, di sana kan ada tulisan tuh la yamassuhu ilal mutahharun gitu kan. Kata dia hu-nya itu ke Quran yang di itu katanya yang bukan ini katanya. Sehingga boleh-boleh saja. Ada dalil mereka itu seperti itu kan. Itu saya pernah diskusi sama mereka tuh, kenapa kok kayak tadi yang head itu nggak boleh aja benar kalau ini, karena ketika saya bacakan ayat tadi dia bilang punya itu kan kesini. Menurut Ustaz gimana? Ya saya nggak tahu Ustaz, kalau misalnya memang dia berdalil seperti itu. Yang pasti ada banyak yang tidak tertulis, tapi itu menjadi masalah. Nggak usah ke situ dulu. Membaca Shadaqallahul Azim terus nyium. Nabi nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah para sahabat melakukan itu. Apakah kemudian akan kita katakan bid'ah? Nggak dilakukan oleh Nabi, ente bid'ah ente. Ngapain nyium mushaf? Padahal kan kita maksud nyium mushaf apa? Menghormati. Ikroman wa ta'ziman, memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Ya kan? Bukan maksudnya mencium itu untuk menyepelekan, justru mengagungkan. Simbol mendekati, simbol mencintai, salah satunya kecupan. Rasul pun begitu, kita pun manusia begitu. Salah satu cara membuktikan kesayangan pada seseorang dicium, meskipun laki sama laki, kening tepinya. Nah, kening tepinya, jangan yang lain. Geli ya siapa. Itu. Nah, terkait dengan apa yang Paus tanyakan, ya dia silakan pakai dalil dia, nggak masalah sih. Saya sih nggak mempermasalahkan, namanya aja furu'iyah. Ya. Tapi untuk ihtiyat dan ta'ziman. Nah, itu kenapa saya sebut ta'ziman. Ta'ziman lil mushaf. Yang haid sebaiknya jangan. La yamassuhu. Masalahnya kata-katanya adalah menyentuh yamassuhu.
Kalau memang yang dimaksud menyentuh dengan apa yang ada di sisi Allah, gimana cara nyentuhnya kalau kita pengen melanggar gitu loh. Iya, nggak mungkin ya. Kenapa Allah menurunkan hikmahnya di surat Al-Waqiah itu? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Kenapa nggak boleh disentuh oleh orang-orang yang suci? Hikmahnya adalah di zaman Nabi mushaf memang belum ada, tapi seakan-akan ayat ini isyarah bahwa nanti setelah Nabi SAW tidak ada lagi, pasti akan ada yang namanya mushaf. Makanya yang dinamakan mushaf adalah gambarannya kalam Allah yang ada di sini. Kita aja kalau ngelihat foto ulama, foto Habib berserak di jalan, diambil nggak sama kita? Logikanya diambil. Kenapa nggak mau ngambil tuh foto? Nggak apa-apa, foto doang, kecuali Habibnya, kecuali kiainya. Begitu nggak kira-kira? Begitu aja Ustaz. Dalil aklinya ya, secara akal gitu kan. Kita balikin kayak gitu. Atau nggak usah jauh-jauh deh, sini foto emak ente sini. Ibunya sendiri, buat apa? Nih fotonya dikasih, bejek-bejek, ambil, bakar, ludahin, tuh gitu. Marah nggak kira-kira orang itu? Ibunya sendiri digitu-gituin. Kalau misalnya dia jawab, oh nggak marah, ngapain itu ibu ente? Gila berarti dia. Ya, itu sih jawaban akli saya. Memang mushaf di sisi Allah, Al-Quran memang di sisi Allah. Tapi ini adalah gambaran kalam Allah. Kita akan marah dengan semua simbol-simbol yang dilecehkan ke agama kita. Begitu juga mushaf ini adalah simbol rumuz daripada kalam Allah Azza wa Jalla. Itu sih jawaban saya. Ya, ini Pak Ustadz pernah juga ya ada yang ini ada ya mungkin kayak semacam diskusi gitu lah. Dia melempar pertanyaan gini, mengapa Quran di rumah umat muslim aja jarang dibaca, jarang disentuh? Salah satunya ya begitu, apa namanya, sebetulnya tajim itu bisa dengan kita hormat, dengan menjalankan isinya dan kalau untuk membaca dan mengupasnya sih mohon maaf katanya tidak punya wudhu pun itu nggak apa-apa, soalnya dengan tidak harus berwudhu aja orang untuk baca agak sungkan, apalagi harus wudhu. Makanya di rumah-rumah kebanyakan Al-Quran cuma buat pajangan itu karena begitu. Nah, itu saya sepakat. Tapi mimbabil akhlak, itu bab adab dan akhlak kita dengan Quran. Ada 5 kan? Membaca, mendengarkan, menghafalkan, mengamalkan. Terus apa lagi yang setelahnya? Menyebarkan. Saya ulang sekali lagi. Tarikul Quran itu ada 5 kan? Meninggalkan membacanya, meninggalkan mempelajarinya, meninggalkan mendengarkannya, meninggalkan membacanya udah? Belum. Udah. Mengamalkannya ada satu lagi, lupa tuh saya yang kelima. Nanti dicari. Mengkajinya ya, mudarosah itu ya. Itu kalau misalnya 5 itu dilakukan, kita dianggap hajirul Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan nanti di yaumil qiyamah, seperti yang Nabi sampaikan, ya Allah, Nabi nanti di hari kiamat bakal ngadu ke Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Inna ya Rabb, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini mahjura, ditinggalkan. Ya, itu ada ayatnya. Nabi sendiri yang nanti bakal ngadu ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan sampai masuk dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Tapi nggak usah khawatir. Kita ngaji tafsir ini sebenarnya adalah bagian dari mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena yang dibaca di kitab ini sarihati Al-Quran semua. Ini bagian dari mempelajari isi Al-Quran. Oke lah, kita nggak bisa, Ustaz. Kita paling bisa membaca, baca. Ustaz, kita paling bisa mendengarkan, dengerin, nggak masalah. Itu wiridnya. Nggak bisa baca. Boleh nggak orang haid mendengarkan murotal Al-Quran? Boleh nggak? Boleh. Kita udah ngaji kan di sini. Ente lagi dapet tuh nggak boleh ngedengerin Quran. Oh enggak bro. Ane udah ngaji di majelis roha di live ya. Di Pak Khoir. Di Pak Khoir. Bahwa perempuan tidak diharamkan selain memegang, menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran. Didengerin nggak ada bro dalilnya bro. Ah itu kan enak kayak gitu. Itu hikmahnya ngaji. Dikit-dikit mau pulang bro ilmu kita. Masya Allah. Lagi, Ya. Kalau belajar tahsin yang pakai jilid ikro itu kan Quran tuh gimana tuh?
megangnya. belajar Tahsin. tahsin yang jilid Iqra. Sekarang saya tanya, itu kitab itu mushaf bukan? Mushaf. Hah? Bukan. Bukan, berarti nggak apa-apa Ustaz. Yang penting nanti pas ini membawanya ya, nah, pas membukanya jangan disentuh bagian yang ada ayatnya. Kalaupun terpaksa menyentuh, anggap aja itu zikir. Zikir untuk memahamkan dia cara membaca Al-Quran. Buat kita, buat dia anggapnya Al-Quran, nggak masalah. Karena kalau penggalan-penggalan Iqra a, ba, ta, sa itu bukan Quran, itu mengenal huruf hijaiyah. Emang kalamullah pakai huruf hijaiyah? Belum tentu juga. Huruf hijaiyah mah namanya buatan manusia kan? Emang ada di kalamullah itu namanya idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Itu mah kita semuanya, itu mah bid'ah semua. Ilmu tajwid emang ada di zaman Nabi? Nggak ada. Bid'ah Ustaz. Benar, saya nggak bohong. Nggak ada satupun di zaman Nabi para sahabat diajarkan ilmu tajwid dalam tanda kutip, disiplin ilmu seperti sekarang. Nggak ada. Cuma memang ada kata-kata man lam yujawwidil Quran, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, mujawwad. Nah, hanya itu aja. Adapun tajwid sendiri gimana sih ya? Membaca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil seperti apa? Para ulama kemudian merumuskan. Dan dulu mah nggak ada alif, ba, ta, sa. Itu mah nggak ada titik-titiknya. Gundul semua. Kalau gundul mah masih mending Pak Heru. Ada harokatnya. Ini titiknya kagak ada zaman dulu mah. Kita mau baca bismillah bisa jadi tismillah ntar. Karena boleh jadi begini tuh. Ta, ta, atau ba, atau nun. Dia kan nismillah ntar. Nggak salah. Nah, akhirnya kemudian para ulama-ulama yang intelek di akhir-akhir zaman membantu memudahkan dengan membuat rumusan-rumusan. Bid'ah nggak tuh? Bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Ya. Itu. Bisa. Ya. Di sekolahnya tuh ada budaya menulis Quran, Ustaz. Gimana, Ustaz? Karena murid-murid Nggak apa-apa, Ustaz. nggak masalah kan niatnya nulis. Nggak apa-apa. Tapi kan, afwan, Ustaz, di antara murid-muridnya ada yang sudah dapat. Ya udah kan Ah, ada ya udah. kelas enam. Ya dia kalau misalnya untuk nulis ya kalau kelas 6 udah ada yang dapat pasti ya. Ya Pak. Ya kalau misalnya udah ada yang dapat sih kalau saya sih lebih beraman Stop ya. dulu aja ya. Jangan. Ya cuma kalau dia lagi nggak ada, boleh dia tuh nulis. Malah kalau bisa jadi ini tuh hukuman di pesantren saya, Ustaz. Termasuk saya bisa nulis Arab. Itu berkah hukuman pesantren, Ustaz. Waktu itu saya keluar beli uduk nggak pakai izin sama bagian keamanan, lapar, ketahuan dilaporin. Fikri mana Fikri? Dipanggil malam-malamnya. Ente tadi pagi ngapain? Beli uduk Kak. Kamu udah izin belum? Belum. Udah besok kamu store tulisan Yasin 2 kali balik. Dikasih waktu saya cuma 1 hari. Jadi saya udah nulis Yasin Al-Quran yang hakim dalam hati untung gua laki-laki ya. Kalau lagi dapat hukuman itu saya bisa nggak nulis. Kalau nggak nulis saya nggak tahu. Karena apa? Ilmu yang mengajari cara nulis bahasa Arab namanya ilmu imla. Dan itu nggak sembarangan, Pak. Saya bisa aja nyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita tulis. Kalau belum belajar imla, salah pasti nulisnya. Ya. Nulis alif lam terutama, mana yang syamsiyah, mana yang qamariyah. Ketika menyebut kan Abdurrahman. Ketika ada Abdur Arra, itu kan harus ada alif lamnya. Tapi kan gak dibaca Abdul Rahman, gak mungkin. Itu pelajaran yang saya benci itu. Apa? Imla. Dan itu yang saya suka. Tapi semenjak saya kenal kaligrafi itu Itu. Karena nggak mungkin seseorang akan menguasai tanpa itu imla dasar apa? Kalau orang udah ngomong bahasa Arab, insya Allah imlanya dia udah lancar sedikit-sedikit. Dan itu diajarin pesantren. Ayo bapak-bapak coba aja belajar imla, nulis bahasa Arab. Ya, pelan-pelan. latihan aja assalamualaikum gitu. Ya. Assalamualaikum pasti A langsung sin. Padahal ada alif lam A, alif lam sa gitu. Pasti gitu. Itu ada kandungan beberapa kandungan dari ilmu tajwidnya ada. Ya. Di situ. Terus bahasa Arabnya ada. Ah iya. Ada pertanyaan dari layar. Apakah membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib? Gimana jawabnya kira-kira? Apakah membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib? Wajib. Kalau nggak pakai tajwid salah. Kalau nggak pakai tajwid kita takut salah. Orang yang nggak belajar tajwid kalau udah bener bacaannya nggak masalah. Namanya dia udah qiraah mujawwadah gitu ya. Karena pernah ditanya saat
Ustaz belajar ilmu tajwid itu hukum apa? Fardu ain. Iya. Enggak, itu fardu kifayah. Kenapa? Terus saya mencoba memberi pemahaman ke dia. Kalau kita baca Quran tanpa dibarengi ilmu tajwid tuh, kita nggak bakal mengerti ini jadi idgham apa jadi idhar atau jadi samsiah atau jadi lam qamariyah atau dibaca khafif atau terus pola-polanya syukur atau nah itu harus kita pelajari dengan disiplin ilmu gitu. Oh enggak, itu fardu apa nggak wajib loh ya. Saya nggak ingin berdebat gitu. Dia tapi dia guru tahsin. Apa? Siap. Jazakallah Ustaz. Insyaallah. Kalau itu dokter juga termasuk fardu kifayah. Apanya? Dokter fardu kifayah. Nah ya saya mau tanyakan juga nih itu tempat peribadahan, tempat ibadah masjid. Nah itu kan ada kaligrafinya yang banyak. Ada sama sekali nggak ada, satu juga nggak ada kaligrafinya, bagaimana? Ya betul. Saya sudah sering membahas masalah ini. Membuat kaligrafi bagian keterangan di dalam kitab ini juga sudah dijelaskan. Hias masjid, tazyinul masjid itu termasuk bid'ah. Bid'ah itu kan nanti kan ada 5 ya, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ulama zaman dulu menganggap menghias masjid itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betul, Nabi tidak melakukan. Tapi apakah menghias masjid itu haram? Itu yang menjadi pertanyaan. Alasan yang kedua, kalau tidak dihias masjid, syiar Islam di mata orang-orang yang bukan Islam, terkesan agama Islam adalah agama yang kumuh. Agama yang tidak bisa memadukan konsep modernisasi dalam pembangunan. Agama yang tidak mengenal estetika dan arti keindahan. Sementara Allah itu indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Yang ketiga, bisa jadi ini akan menjadi stigma buruk. Orang-orang nggak mau masuk Islam. Karena nanti tempat Islamnya lebih jelek daripada tempat ibadah yang non-Islam. Lihat tempat ibadah gue jauh lebih baik dari lo. Lo apaan? Kotor, jorok, lusuh dari luar. Nggak menarik. Nggak ada pandangannya. Karena itulah kemudian ulama-ulama masa kini berfatwa bahwa menghias masjid sesuatu yang boleh untuk syiar, untuk dakwah. Nah, menghiasnya itu ragam caranya, Ustaz. Bisa hiasan dalam bentuk tekstur bangunan, desain, grand design, DED, detail engineering design. Ini beliau yang pakar soal itu. Bisa hias dalam model kaligrafi, bisa hias dalam ornamen kayak masjid kita. Ya, masjid apa? Mas Am. Kan bagus tuh, mantap. Tapi saya ke Masjid Salman yang di ITB itu, tapi dia nggak ada. Indah. Indah. Sejuk lagi. Itu berat. Nah, banyak juga jamaahnya yang berkunjung. Yang ke masjid itu. Nah, berarti kalau Ustadz datang ke masjid yang nggak ada hiasannya kayak gitu, biasanya takmir masjidnya itu akan banyak ya dari teman-teman saudara-saudara kita yang rata-rata tuh cingkrang. Pasti itu, Ustaz. Dan mereka menamakan masjid itu masjid sunnah. Ya. Kata Syafiq Retorik nih, kalau kita nanti iseng-iseng main ke Cilebut Residen, DKM kan Syafiq Retorik. Ini masjid ciri-ciri aswaja gitu. Karena banyak kaligrafinya. Dari kubahnya itu Asmaul Husna, itu di setiap sudut-sudut tuh tulisan Arab kaligrafi cakep. Terus yang lebih ikon lagi, setiap pilarnya tuh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini tanda ikon ini yang orang tuh nggak bakal, yang jarang ditampilkan gitu. Justru ikon-ikon seperti ini yang harus ditampilkan biar anak-anak tuh tahu siapa Ustaz, siapa Bapak gitu. Karena ikon-ikon ini sama orang sebelah yang nggak tahu sebelah yang mana ya. Sudah mulai dihilangkan dari setiap masjid. Tapi kalau dipajang itu ikon-ikon itu, suatu saat kelak akan dipelajari oleh anak-anak kita. Sosok ini nih bisa tampil di setiap masjid nih,
apa gerangan jasanya gitu. Ya, Masya Allah. Itulah syiar. Kalau kata saya pikir Torek gitu, saya emang nyimak aja. Di masa ada kaligrafi nggak? Belum. Hah? Belum. Belum. Nggak masalah Ada juga. satu kiri kanan. Kiri kanannya nggak masalah. Kecil ya, kecil. Taramania ada. Banyak. Ramai. Berarti ini masjid sunnah, ini masjid ahlu sunnah. Enggak sih, saya nggak sesempit itu berpikir ya. Semuanya masjid adalah untuk tempat bersujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Meskipun ada sebagian kelompok yang mengatakan ini adalah masjid yang sunnah. Masjid yang sunnah yang bagaimana sih emangnya gitu kan? Ya masjidnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Ya, berarti nanti jangan pakai mikrofon dong. Di zaman Nabi juga nggak ada. Ya. Ya kan nanti kan bisa jadi kayak gitu saat kalau salah-salah dipahami, ya kan? Gimana Sa Elmi? Ya, Ustaz. Bagaimana kalau ustazah yang biasa mendengarkan setoran hafalan muridnya? Nah, gimana tuh? Nah, ini emang pertanyaannya. Saya dari tadi nunggu pertanyaan ini. Ini khilaf, Ustaz. Jangan ustazah deh, santri deh. Kita ke santri. Santri tahfiz Al-Qur'an. Mereka tuh ditarget, Ustaz. Sehari mereka harus store. Sehari mereka santri harus store 1 halaman. Minimal. Harus store ke ustadzahnya. Kalau mereka nggak store 1 halaman setiap hari, dikhawatirkan mereka akan lama lagi waktu menghafalnya. Sementara asumsinya satu Quran ini, satu mushaf, saya kebalik juga nih. Satu mushaf itu 30 juz. Satu juz itu 10 lembar. 20 halaman. Kalau kita bagi dalam waktu 2 tahun, itu udah ada perinciannya, saya lupa. Kalau kita bisa nyetor 2 lembar sehari, santri bisa menghafal Quran kurang dari 2 tahun. Khatam 30 juz hafalan. PR berat berikutnya murojaahnya. Murojaahnya seumur hidup. Ya. Kalau dia bisa setor 2 lembar setiap hari. Yang jadi masalah, kalau misalnya dipotong sama waktu menstruasinya, haidnya, ini bisa jadi hafalan mereka nggak akan kuat, bahkan takutnya lupa. Sehingga sebagian para ulama berijtihad bagi santri-santri yang menghafal Quran dan mereka khawatir jika dengan datangnya masa haid mereka kemudian akan lupa, itu tetap membolehkan mimbabil darurah, karena darurat. Cuma sebagian tempat menyaratkan nanti kalau bisa yang bukain ayat-ayatnya, yang mushafnya sama yang suci, yang nggak berhalangan. Makanya setiap santri ada tandemnya, santri putri itu wajib punya pasangannya. Itulah pasangan yang saling nanti setor menyetor satu sama lain. Sebelum setor ke ustadz, ke ustadzah, dia setor ke santrinya dulu. Ustadz Hilmi pasangan sama saya. Ustadz Hilmi berhak memonitor hafalan saya berhak memonitor hafalan Ustadz Hilmi. Sebelum saya setor ke ustadz, setor ke saya dulu. Saya yang mau koreksi. Kalau ada saya tandain salah. Apalagi lagi, jadi sama ustadz udah terima beres. Itulah ustadzah dengan model kayak gitu diringankan. Bagi ustadzah yang sudah hafal tetap nggak boleh. Dia murojaahnya dalam hati. Tapi buat santri ini yang saya maksud. Ada yang begitu. Ada juga yang saklek. Udah, haid, libur. Selesai. Rezeki buat dia. Ganti dengan pelajaran yang lain misalnya. Dibuka satu mata pelajaran khusus untuk yang para berhalangan. Sono ente berhalangan, udah ganti pelajarannya, misalnya pelajarannya apa, ilmu tajwid misalnya, tas tajwid. Itu siasat aja Ustaz kalau kayak gitu. Jadi terserah Ustaz nanti mau ngambil yang mana, mau ngambil pendapat yang membolehkan. Itu fatwa ulama-ulama kontemporer tuh ada yang udah membolehkan seperti itu. Lid darurah, karena darurat. Karena mereka kalau nggak ditekankan, mereka khawatirnya akan lupa dengan Al-Qur'annya. Sementara bagi santri penghafal Quran, lupa dengan Al-Qur'an itu adalah dosa buat mereka. Kenapa? Tahawun bil ayat, menganggap enteng ayat Al-Quran. Bukti bahwa dia lupa, dia pasti banyak maksiat. Meskipun dia nggak berbuat maksiat, meninggalkan Quran buat dia adalah maksiat. Nggak murojaah aja dosa buat dia. Itu kata guru saya, karena saya juga pernah menghafal Quran, meskipun nggak beleguk juga hafalan saya. Belajar kitab marajin, ngafalin Quran susah, ya Allah ya Rabbi ya. Tapi ayat-ayat tetap kita kaji tafsirnya, meskipun saya bukan hafiz Quran. Itu bagi santri-santri yang khusus bihifzil Quran, yang khusus menghafal Quran. Nanti Ustaz diskusi sama kebijakan pesantren itu bagaimana? Kalau kami di sini Pak Ustaz tetap tidak memperbolehkan, cuma kami ganti dengan program yang lain, nggak masalah. Kalau kami di sini tetap memperbolehkan Ustaz, cuma dengan ketentuan dan syarat berlaku. Nah, itu.
Di antaranya itu. Nah, ada lagi sebelum kita lanjut nih yang terakhir. Karena tadi kita udah ngobrol masalah masjid, langsung aja kita masuk masjid ya. Wal khamisu. Nah, ini pengen nyuruh baca, cuma pendek-pendek Ustaz. Jadi saya aja yang baca, nggak apa-apa ya. Karena di kitab ini dikit, tapi di dalamnya banyak. Makanya saya sekarang lebih baca ke dalamnya. Karena di kitab Fathul Qorib nggak banyak dijelaskan, tapi di hasyiahnya. Tapi nggak masalah. Wal khamisu dukhulul masjidi lil haidhi in khafat talwithuhu. Nah, wal khamisu dan bermula yang kelima yang diharamkan bagi wanita yang haid. Apa yang diharamkan? Dukhulul masjidi, masuk ke dalam masjid. Bagi siapa? Lil haidhi, bagi wanita yang haid, dengan alasan in khafat talwithuhu, jika takut si wanita tersebut mengotorinya masjid. Nah, jadi menurut pengarang kitab, kenapa wanita yang berhalangan kenapa tidak boleh masuk ke dalam masjid? Alasan atau ilatnya adalah karena dia takut mengotori masjid. Dengan apa mengotori? Dengan darahnya. Jika takut, ada jikanya di situ. Ini berarti kalau seorang perempuan merasa yakin darahnya nggak bakal ngocor, apalagi zaman sekarang udah ada apa tuh namanya? Pampers ya. Membalut lah segala macam, dan diyakinkan secara kuat nggak bakal darahnya ngocor kemana-mana, maka tidak masalah. Nah, ntar dulu, ini satu pendapat dulu Ustaz ya. Dan di kitab ini hanya itu pendapatnya. Boleh masuk ke masjid kalau tidak mengkhawatirkan akan mengotori masjid sekalipun dia haid. Itu satu pendapat. Nah, in khafat talwisuhu, dengan catatan jika dia takut mengotori masjid. Berarti ilatnya apa? Talwisul masjid, mengotori masjid. Ini berarti kita ambil kesimpulan secara ilat. Melakukan segala hal apapun yang berpotensi, apalagi bukan berpotensi, memang benar-benar mengotori masjid, maka hukumnya adalah haram. Ditanya Pak Hasan nanti sama jamaah, Pak Hasan, bawa ayam jago ke dalam masjid hukumnya boleh nggak? Kalau kita memahami teks kitab secara literalis, kita akan jawab nggak masalah. Di dalam kitab nggak dijelaskan wa yarumu bawa ayam jago dan haram bawa ayam jago, nggak ada di sini. Tapi kita bisa memahami istilal. Ente itu bawa ayam jago, khawatir nggak tuh ayam jago bakal buang kotoran dan kotorannya bakal kena masjid? Bisa jadi haram. Nah, simpelnya begitu aja. Melakukan segala aktivitas yang berpotensi mengotori masjid nggak boleh. Gitu. Makanya nggak ada Ustaz Fikri ini ya. Oh, ada Ustaz Fikri, Ustaz Oden ya. Kalau ada Ustaz Oden saya pengen diskusi itu. Karena teman-teman jamaah tabligh sering mendapatkan penolakan ketika pengen bermukim di satu masjid dengan alasan itu. Ada sebagian, cuma dulu ya, sekarang sih enggak sih, udah pada bersih-bersih, hebat-hebat semuanya. Teman-teman jamaah tabligh. Dulu di masjid saya nggak diizinkan masuk karena yang udah ngotorin. Bekas masaknya, bekas ininya, intinya. Nah, itu. Kampung saya nggak boleh lagi. Nah, udah gitu ya? Ada? Dilarang sekarang. Nah, itu. Nggak dilarang, cuman mengganggu kenyamanan orang lewat. Rasa kolon itu dijemur di situ. Cuma kan kalau ibadah kita kan seharusnya menunjukkan yang terbaik kan. Ya, iya betul. Ya. Itu ibadah kan. Jangan menunjukkan yang kejelekan gitu kan. Itu berdebat. Akhirnya di Sumatera Barat nggak boleh. Jangankan kain kolor, jemuran aja di jalan raya berjemur di denda 1 juta. Gitu ya? Jemuran. Dan nggak ada Indomaret katanya di sana ya? Nggak ada. Susah mau top up ya. Masya Allah, itu tadi UMKM. Daging impor dari luar nggak ada. Dalam semua ya. Bakso di Padang. Tapi ekspor boleh ya? Nggak boleh. Enggak, maksudnya ekspor warung Padang keluar Padang boleh ya? Kalau ada daging masuk dari luar negeri itu di denda. Oh, Ada denda. Maka bakso di sini ketawa orang Padang. Bakso 5.000, 10.000. Padang 5.000.
Di Padang berapa? 25.000 semangkok. Karena dagingnya lokal. Nah, itu. Halalnya terjamin. 12.000 kan? Nah, di Padang 20.000. Halalnya terjamin ya. Ya. Jangan-jangan tukang sembelihnya dari Julaiha tuh. Kita buat pakai apa? Formalin aja. Ada kejadian itu. Baru dibakar. Di Padang syariatnya udah tegak ya. Ya, cuman ada zina aja diusir dari kampung. Maaf ya. Langsung diusir. Ya. Gitu. Masya Allah, udah siap. Nomor 2 dari Aceh. Nomor 2 dari Aceh. Ya, kan Syekh Baharudin itu kan dari Aceh. Agama yang pertama itu lahir di Sumatera Barat, diulangkan di kampung saya. Warisannya dari Aceh ya? Ya, di Aceh. Terus syarat dari pula. Nah, orang Padang juga banyak di Aceh kok, bahasanya bahasa Jame. Ya. Itu Apa? Jamek. Jame. Sumatera Barat itu asalnya di Aceh. Sebagian Aceh yang di belah selatan ya, tapi Ya, ya ada bahasa Aceh. Bahasa adatnya jamek. Jame. Bukan Jame, Jame. Harus Jame. Jamek. Aceh gitu. Kenapa gempa itu dikasih Sumatera Barat? Kenapa tuh? Ingat enggak? Peristiwa itu. Iya, tahu ada gempa kemarin. Itu udah satu, Allah udah menunjukkan perbuatan kamu ya, kelewatan. Di pantai itu dibikin kan pondok buat anak-anak pelajar. Pondok Bayamo namanya kan. Pondok Ke laut. Yang di situ apa? Pondok maksudnya apa? Pondok pesantren. Bukan pada pesantren, ini apa kayak kotek gitu. Hotel. Hotel ya. Ah, Wisma lah. ya, tapi nggak ada laut. Ini dikasih ke penutupan. Zina nggak? Di dalam. Pasti. Allahu a'lam bishawab ya. Ayo, biar pelajar, biar duda, biar janda, ya sama. Akhirnya jam 9 malam orang berboncengan kita sopir teh. Lu mau kemana? Gak ada jawab itu kan? Masya Allah. Siap, udah. Makasih ya, ini udah ditambahin, Masya Allah. Mantap info. Jo, luar biasa. Nah, saya lanjutkan sedikit ini yang terakhir. Walau li mujarradil ubur, sekalipun semata-mata melintas masjid, itu nggak boleh juga ternyata. Masuk masjid lewat doang. Nah, ini lewatnya dalam arti kalau ada jalan lain yang nggak lewat masjid, lebih baik orang yang haid milih lewat jalan masjid. Intinya yang kategori masih masjid ya. Kalau jalan raya itu untuk di Masjid Mas'a yang di bawah tenda, bagi saya itu bukan masjid. Jadi boleh. Kalau Jumatan dipakai itu? Enggak. Kecuali penuh ya. Penuh pun dianggap yang mutasilnya, bukan bagian dari masjid. Yang dimaksud bagian teras pelataran masjid. Kalau zaman dulu mah kan masjid nggak kayak sekarang. Dulu mah nggak pakai sendal juga boleh kan. Jadi kadang orang bisa aja motong jalan lewat masjid. Tapi kalau sekarang kan masuk masjid udah pakai keramik semua, pakai lantai semua. Jadi bisa dibedain mana bagian yang masjid, mana bagian yang bukan masjid. Itu berarti memasuk salah satu bagian dari masjid itu nggak boleh. Termasuk masuk ke ruang DKM boleh nggak tuh? Nah itu. Nah, wanita haid yang khawatir mengotori, kalau dia masuk ke ruang DKM boleh nggak? Nah itu dia. Ruang DKM masuk bagian dari masjid juga. Masalahnya seperti itu, kecuali di belakang imam. Bisa jadi itu bukan bagian dari masjid, cuma ruang tambahan doang. Tapi kalau dianggap nempel masuk masjid, ya berarti nggak boleh. Karena rumah Nabi juga nempel kan sama masjid, tapi kan bukan bagian dari masjid. Ya, itu. Kemudian walau li mujarradil ubur li ghalazi haddatha li ghalzi hadithiha wa bihadza faraqatil junub haitsu lam yahrum fi haqqihi mujarradul ubur. Berbeda dengan orang yang junub, karena orang yang junub dengan semata-mata lewat doang mah enggak masalah. Wa amal muksu, adapun menetap duduk diam di masjid faharamun, itu enggak boleh alaihi mak atas keduanya, si haid dan si junub. Wa misluhu, dan sama at-taraddud, mondar-mandir di masjid juga enggak boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Aku tidak halalkan akan masjid bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Rawahu Abu Dawud an Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah. Wa minal masjidi, nah ini kita baca dulu. Wa minal masjidi, termasuk bagian dari masjid suthuhu, atapnya masjid. Loteng, suthuhu, loteng masjid. Wa rahbatuhu wa rawshanuhu, sekelilingnya tuh, halamannya tuh, terasnya tuh, sekitarnya tuh. Itu juga masuk bagian dari masjid. Wa kharaja bihi ghairuhu, dan keluar dengan yang disebutkan oleh selainnya, enggak masalah. Karibati, kalau ada
bangunan yang ada di samping masjid, balai-balai yang ada di samping masjid tuh nggak masalah. Karibat wal madaris, sekolah TK misalnya, PAUD nggak masalah. Wal khonqoh, nggak tahu saya. Khonqoh ini apa? Wahia ma'badu sufiyah, tempat beribadah orang-orang sufi. Oh, ada majelis khusus buat sufi di situ, nggak masalah, itu bukan fala yahrumu dukhuluha, itu mah nggak haram masuknya katanya. Illa in najasatha bil fa'li, kecuali kalau dinajiskan dengan perbuatan, itu tetap nggak boleh. Sengaja ditaruh-taruhin darah di situ, kocor main lato-lato sambil loncat-loncat, nggak boleh. Wa ma mikul ghairi fa juzu dan juzu itu majal berkata biati bi khilaf tanji. Wa lil haidi al ihajah apa ini? Ilaihi li anna al kalam fil haidi li kauni sarraha bil idhaya li syari bi mukhalafati al junubi fi al kalam. Nah, terus in khafat talwisuhu, di sini ada keterangan tambahan atau tidak? Kenapa tidak boleh diharamkan? Li annaha mata khafat talwis, karena perempuan kapan-kapan dia takut talwis bisa mengotori darahnya, haruma alaiha, haram ke atas wanita tersebut ad-dukhulu, masuk ke masjid. Wa illam yujad at-talwis, tapi kalau tidak didapatkan kekhawatiran mengotori likilatid dam, karena darahnya udah dikit, itu nggak masalah. Wal muradu bil khauf, yang dimaksudkan dengan takut mengotori, ma yashmulu tawahum, termasuk ragu-ragu, ini ngotor apa enggak ya, ntar bocor apa enggak ya kalau gua masuk ya, jebol apa enggak ya, ini saya udah masuk datang bulan ini, saya nggak pakai pembalut ini, takutnya pas lagi di masjid ikut kajian bocor. Nah, ragu kan kayak gitu, itu nggak boleh tuh, bisa jadi nggak boleh. Fa ilam takhaf talwisuhu bal amanathu lam yahrum, kalau nggak takut mengotori justru merasa aman, lam yahrum, nggak haram. Bal yukrahu, akan tetapi makruh laha baginya hina idin pada saat itu. Wa huwa khilaful aula, dan bermula hal yang demikian itu khilaful aula, tidak masuk lebih baik. Itu pendapat yang membolehkan, Ustaz. Oh enggak. Ini wa huwa khilaful aula lil junub, dan bermula yang demikian itu khilaful aula lil junub, bagi orang yang junub, illa li udrin, kecuali udzur. Orang yang junub kan enggak ngotorin ya? Orang yang junub enggak ngotorin kan? Enggak boleh masuk masjid orang yang junub. Besok kita bahas. Nah, apakah kemudian dia menjadi boleh masuk masjid? Tetap nggak boleh. Kalau junub itu karena emang udah sifat hadas besar yang menempel pada dirinya. Jadi junub nggak disamakan di haid ya dalam ilat di sini ya. Karena orang yang junub itu ada hukum tersendiri. Junub nggak boleh masuk, nggak boleh tarodut, lebih besar malah daripada orang yang haid. Kalau yang haid itu ada dua pendapat. Ini saya tambahkan. Ini nggak ada di kitab juga. Pernah saya bertanya kepada guru, Pak Ustadz, kalau di dalam madhab Syafi'i kan diperbolehkan masuk ke masjid wanita yang haid dengan catatan dia tidak mengotori, betul. Tapi ada juga ulama yang tetap tidak memperbolehkan. Alasannya apa? Ihtiraman lil masjid, memuliakan masjid. Masjid itu tempat suci, tempat ibadah bersih, seyogianya tidak dimasuki oleh orang-orang yang sedang berhadas. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Bagaimana orang yang belakangan kan banyak itu fenomena nikah pesta di masjid gitu ya. Kita nggak tahu itu. Nah, biasanya pesta di dalam masjid itu dipisahkan ruangannya, Ustaz. Ada ruangan aula masjid, ada ruangan masjid. Kalau memang aula masjid itu nggak masalah. Tapi kalau dijadikan tempat dalam masjid untuk tempat pesta pernikahan, itu menurut saya nggak baik. Kalau bisa jangan. Kecuali akad nikah. Kecuali akad nikah. Akad nikah itu kan ada perempuan juga itu. Nah, kalau akad nikah itu ya udah kita berpendapat dengan pendapat yang membolehkan, Ustaz Henry. Kita berpendapat dengan yang membolehkan perempuan masuk masjid haid. Pengantin perempuannya pas lagi datang bulan, pas lagi akad nikah misalnya, pas lagi di masjid, lagi diagendainnya. Nah udah, dia ikut kitab bajuri aja, lebih aman. Kitab Fathul Qorib aja, boleh kok. Yang penting ente pakai pembalut kan? Iya, aman, udah selesai. Yang penting aman. Nikah lagi kan? Nah, kita nggak bicara nikah lagi udah. Bahaya ini. Ya, banyak yang nonton, ntar majelis raha di-banned ntar. Diblokir ntar sama ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu ya Allah ya Rabbi. Ya. Maksudnya kali yang di dalam kan kalau umpama pernikahan itu di masjid boleh gak gitu. Maksudnya kan di masjid kan ada ruangan yang umpama masjidnya di atas, di bawahnya untuk aulanya gitu. Tapi kan itu dalam masjid juga. Itu boleh gak untuk dijalankan pernikahan gitu? Kalau akad nikahnya di masjid nggak masalah sih Ustaz sebenarnya. Boleh akad nikah di dalam masjid nggak masalah. Akad nikah ibadah. Masjid tempat sujud, tempat ibadah. Boleh. Semua melakukan hal ibadah, termasuk ngaji kayak gini masjid. Semua diperbolehkan.
Yang menjadi permasalahan itu bukan akad nikah, pesta walimah pernikahannya kan. Nah ini yang khilaf nih. Di sebagian tempat kata-kata syukur bisa berubah menjadi kufur. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami selaku bermaksud menjalankan resepsi yang akan dilaksanakan pada not di bawah hiburan tersedia. Iya. Itu, Ustaz. Ada duit. Takutnya ngundang biduan dangdutan di mana acaranya di masjid. Ya Allah. Ini yang saya khawatirkan itu. Resepsi dengan ini kan beda. Iya. Kalau akad nikah nggak masalah tadi, kalau akad nikah ya. Cuma resepsinya, nah ini kalau bisa jangan di dalam masjid, di luar masjid. Dan kalau ada di antara kita yang membuat resepsi di sekitaran masjid, tolong jaga adab-adab masjid. Di antaranya 15 menit atau 20 menit sebelum masuk waktu sholat, stop musik. Baik itu gambus, baik itu nasyid, baik itu marawis, selawatan, stop. Bagi dangdut, komo, ulah bisa natulah. Dulu pernah juga ponakan saya menikahnya di Masjid Aitin Taman Mini. Aitin. Jadi di atasnya di bawahnya emang ada tempat. Nah, rata-rata begitu Ustaz, rata-rata ya. Khusus aman ya. Boleh Tante. Jangan gitu Ustaz, di Menara 615 di TB Simatupang. Oh, TB Simatupang, tulisan Allah. Yang ada gedung tulisan Allahnya kalau dari jalan tol kelihatan. Itu kan di lantai paling atas kan masjid. Iya. Apakah orang yang haid yang bagi berpendapat haram masuk masjid juga haram masuk ke gedung itu? Enggak juga. Iya. Jadi yang di atas itu bukan masjid, Tanah Abang deh ya, Tanah Abang Blok A dah, ya kan? Tanah Abang Blok A itu kan di yang paling atas kalau nggak salah masjid juga kan? Sama yang Blok M. Blok M juga. Gedung-gedung sekarang yang baru-baru tuh rata-rata udah ada masjidnya di basement kayak atau di lantai satu lantai khusus buat lantai masjid itu kan. Tapi saya pertama-tama kagum juga ngelihatnya tulisan Allah lapatnya. Yeah. Waktu belum ada AC-nya saya pernah sholat di situ. Masya Allah, dari atas dong. Iya di itunya masjidnya. Yang paling tinggi. Pokok di masjidnya belum dibikin. Lantai berapa? 43. 43. Di TikTok ada soalnya. Saya lihat. Ngeliat pemandangannya ngeri. Allahu Akbar. Udah ngeri duluan itu ngelihat bawah, udah takut aja mau jatuh itu. Karena emang bener-bener masjidnya panoramik banget ya. Kayak kereta panoramik gitu. Bisa ngelihat pemandangan sekelilingnya. Ayo coba sekali-kali yang ada pengalaman, mau kemana? Mau ke Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ngapain? Masjid. Masjid salah. Boleh. Saya kasih tahu rutenya, turun di stasiun Tanjung Barat atau Pasar Minggu, naik Grab dah 615 biar lebih murah ya. Naik Grab atau naik. Ari Ginanjar. Ya itu yang punyanya ISQ ya. Saya udah baca juga buku-buku beliau. Yang punya siapa Pak? Ari Ginanjar. Ari Ginanjar. Saat ini yang training motivasi itu. ISQ. Tapi guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub almarhum ngebolehin ikut SQ. Tapi bagian yang nangis-nangisnya jangan ikut. Nangis tuh bukan di situ, pakai piano, pakai apa? Pakai dihiasi nasyid gitu. Enggak, itu bukan cara muhasabah. Nanti kalau mau nangis, gelapin kamar, bentang sejadah, wudu, zikir sama Allah tuh nangis. Ustaz, saya ingin bertanya. Siap. Ini sehari-hari tingkah laku manusia gitu kan. Sehari-hari kan. Itu banyak kita lihat. Saya ada perjalanan atau zuhur atau asar, itu banyak kejadian saya lihat. Apa? Setelah salat dia tidur, malah kakinya ke kiblat. Ini pendapat Ustaz ini kan, bagaimana tuh? Apakah itu benar atau dibenarkan? Tidur di masjid. Ya, Ustaz di jemaah. Tidur. Itu goyang-goyang dengan alasan ini, akhirnya tidur, malam kakinya kiblat. Nah, gini Ustaz. Hukumnya apa? Yang menjadi permasalahan posisi tidurnya apa kakinya? Ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Ya kan Baik. boleh tidur di masjid. Oke. Apa kakinya menghadap kiblat? Oke. Yang pertama soal hukum tidur di masjid dulu ya. Ya. Apakah hukum tidur di masjid itu haram? Jawabannya tidak. Tapi khilaful aula, jangan tidur di masjid lebih baik. Itu satu. Tapi bukan berarti yang tidur di masjid haram, enggak. Tanpa disuruh tidur pun sholat Jumat banyak yang tidur. Itu satu ya. Kalau kita berfatwa tidur di masjid haram, kita berhak untuk membangunkan semua yang Jumat. Tapi kan faktanya pas qomat baru pada bangun.
Apalagi kalau yang khotibnya nggak semangat, lemah lembut, kemayu, ya. Makanya saya nggak suka kalau khotib itu lemah. Khotib itu harus memberikan komando, ya kan? Semangat. Seperti membawa bendera perang. Kayak Pak Ustaz tadi ngomong yang Jumat saja Tidur? itu wudhunya sama. Ntar, itu udah pernah kita bahas sebenarnya. Tapi ntar saya jawab. Saya satu-satu dulu. Sampai berdebat sama orang gitu. Oh, saya nggak tidur kok. Ntar saya jawab. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, yang pertama hukum sholat di masjid, tidur di masjid boleh ya. Dan tidak haram. Itu satu. Yang kedua, posisi tidur yang dianjurkan justru menghadap kiblat. Ke kiblat. Dada kita. Itu yang bagus, Ya, tidur kalau bisa ranjang kita, kasur kita tidur, arahkan menghadap ke kiblat. Kepala atau kaki? Dadanya terserah nanti mau madep ke sono, madep ke sini asal madep kiblat. Nah, tinggal masalah kaki. Nah, sekarang tinggal bicara masalah kaki. Jadi untuk tidur menghadap ke kiblat itu dianjurkan. Enggak masalah. Terkait masalah kaki. Menurut saya masalah kaki ini masalah adab, etika dan tata krama saja. Tapi tidak sampai dalam kategori hukum itu haram. Kecuali ada maksud dia memang sengaja niat kayak gitu untuk menghina Islam. Tapi nggak mungkin juga orang yang udah ada di masjid. Dia salat, ya kan? Yang muncul itu kan. Tapi samping dia tuh ada orang salat. Ya enaknya itu. Nah itu adab, itu bicara adab. Ya sebaiknya kita ingatkan, Pak, mohon maaf kakinya jangan gitu. Itu adab, lebih ke etika aja sih ya, lebih ke etika. Intinya itu. Dan ya kalau orang sholatnya juga harus tahu tempat. Makanya saya selalu membiasakan kalau sholat sunnah enggak di tempat yang terbuka. Kalau sholat sunnah cari tempat yang padat, di belakang tiang atau di belakang orang yang udah ini. Jangan, mohon maaf nih ya, ini saya buat analogi, ini masjid nih. Ini ruang imam di sini misalnya. Jangan kita sholat di sini, jangan kita sholat di depan pintu, jangan kita sholat di samping pintu, yang orang jadi bakal susah lewat. Itu makruh Pak sholat kayak gitu. Kalau mau sholat cari yang paling depan, yang sekiranya orang susah untuk lewat di situ, atau di belakang tiang sekalian, atau kalau dia pakai sutroh, pembatas. Jangan bikin orang nanti muskil dengan gara-gara posisi sholat kita yang tidak tepat. Bukan berarti tidak sah, sholatnya sah. Tapi ada satu sisi yang bikin adab sholat itu jadi kayak kurang sempurna gitu. Itu sih saran saya. Sutroh itu ya, itu bahasanya, masa penutup ya. Nah, itu. Kemudian ini udah masuk masjid ini yang terakhir ya. Jadi wanita yang haid ini nggak boleh masuk ke masjid jika dikhawatirkan darahnya akan mengotori masjid. Adapun jika ada uzur terpaksa masuk ke masjid itu nggak masalah. Ya. Adapun jika uzur itu nggak masalah. Dah, sampai sini terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah jam 10:30. Ya terasa ya kan. Ini bab lagi asik nih sampai 2-3 pertemuan ke depan asik terus nih. Besok baru masuk junub nih. Ya kan? Masuk junub. Terus haram yang berhadas, baru masuk sholat. Temu puasa dah tuh. Nggak tahu nih saya puasa lanjut apa enggak. Kalau saya ada di sini, saya pengennya lanjut. Habis tarawih kayak habis kapan kayak. Tapi nggak tahu. Tapi kalau bapak pengen stop ya nggak masalah. Kita alihkan ke Quran misalnya atau gimana. Nanti kita bicarakan lah ya. Terakhir di beliau di udah tanggal sebelum puasa. Gimana maksudnya? Di rumah udah. Di rumah udah nanti ada. Ya boleh. Terakhir itu menjelang puasa. Berarti udah rapet nih jadwalnya sampai puasa. Besok di mana? Besok itu di Pak Putra, Blok C. Blok C, oke. Alhamdulillah nih kita udah bisa saling istiqomah ke berbagai blok. Saya izin untuk membacakan pertanyaan yang ada di layar. Hukumnya sholat pakai baju dari kulit buaya gimana? Kadang-kadang kalau sholat berjamaah itu makmum kedengeran baca Al-Fatihah, jadi kadang mengganggu. Bagaimana itu Ustadz? Ya, baca Al-Fatihah itu dianjurkan sekedar ngedenger diri sendiri, bukan sampai ngedenger makmum yang lain. Itu nggak makruh, nggak haram, tapi makruh aja kayak gitu. Terus, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana kita cara menjaga rezeki kita ini tetap untuk apa ini marfu'ah ini nggak sempurna. Cara menjaga rezeki ya gunakan
Rezeki mah jangan pelit atuh. Nggak ada rezeki yang hilang, paling pindah tangan doang. Ntar rezeki orang juga pindah tangan ke tangan kita, itu aja sih intinya. Nanti insya Allah untuk yang masalah bab buaya, bab kulit buaya, kita akan bahas di bab tentang hukum hewan-hewan yang najis dan tidak najis ya. Kita nanti akan bahas di masalah hewanat. Nanti ada kriterianya kan, hewan yang dimakan dan hewan yang tidak dimakan dan seterusnya insya Allah. Ya demikian teman-teman semuanya, seperti itu saya tutup di TikTok ini. Setelah ini saya akan baca doa bersama-sama. Terima kasih. Jangan lupa kajian ini di-share, di-subscribe, dinyalahin loncengnya, sampaikan ke teman-teman yang lain kalau kajian ini bermanfaat. Mumpung majelis ini belum besar, nanti kalau majelis ini udah besar banyak yang nanya, saya nggak akan bisa jawab. Ya. Jazakumullah khairan katsir. Saya tutup dengan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi